Langit Timur Tengah yang biasanya dipenuhi deru jet tempur dan dentuman keyakinan mutlak Israel, mendadak senyap, lalu terkoyak oleh kilatan api dan puing yang berjatuhan. Saat 150 pesawat kebanggaan mereka musnah dalam waktu kurang dari 3 jam di bawah serangan balasan Iran yang tak terduga dan presisi, kerugian yang melampaui 2.000 triliun rupiah, serta pengakuan NATO akan kegagalan sistemik yang melumpuhkan komunikasi mereka dalam 23 detik pertama. Mengukir kekalahan militer paling memalukan dalam sejarah modern, tetapi di tengah keheningan yang memekakan telinga setelah badai itu, apakah ini akhir dari segalanya, atau justru awal dari perang yang lebih mengerikan? Malam itu, di cakrawala Timur Tengah yang selalu gelisah, bulan menggantung pucat seperti permata tua, menerangi lanskap yang syarat ketegangan. Udara di atas semenanjung Arab terasa berat, dipenuhi bisikan konflik yang tak pernah benar-benar berat. Iran dan Israel, dua kekuatan yang saling berhadapan dalam beang-beang sejarah dan ideologi, berada di ambang titik didih. Selama bertahan-tahan, mereka bermain catur dengan bidak-bidak geopolitik. Setiap gerakan dihitung, setiap ancaman diserap, setiap provokasi dibalas dengan cara yang hampir ritualistik. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah telah jatuh di tumpukan jerami yang kering, dan percikannya siap menyulut api yang tak terbayangkan di pangkalan udara Iran yang megah, yang membentang di bawah hamparan bintang. Suasana menjelang fajar masih diselimuti ketenangan yang menipu. Ini adalah tempat di mana baja bertemu langit, tempat impian pertahanan bangsa, dipahat dalam bentuk jet-jet tempur modern, dan sistem rudal canggih. Ribuan personel mekanik yang cekatan, insinyur yang brilian, pilot dengan tatapan tajam dan jiwa pemberani bergerak dalam rutinitas yang teratur, seperti jam yang presisi. Mereka adalah penjaga gerbang, pelindung tanah air, dan setiap tarikan napas mereka adalah kesetiaan yang tak tergoyahkan. Fajar mulai menyingsing di timur, mewarnai ufuk dengan nuansa jingga dan ungu yang lembut. Sebagian kecil dari mereka telah terjaga untuk salat subuh, membentangkan sajadah di atas lantai hangar yang dingin, mencari kedamaian dalam doa, sebelum hiruk-pikuk hari dimulai. Aroma kopi bercampur dengan bau aftur dan logam, sebuah aroma yang anehnya menenangkan bagi mereka yang terbiasa dengan kehidupan militer. Jet-jet tempur terparkir rapi di hanggar dan di landasan. Siluetnya yang gagah berani masih diselimuti kegelapan yang perlahan memudar, siap kapan saja untuk melesat ke langit. Rasa aman, meskipun tipis, menyelimuti pangkalan ini. Mereka percaya, mereka siap, namun di kedalaman malam, ribuan kilometer jauhnya, persiapan lain sedang berlangsung. Di ruang operasi rahasia Israel, di balik dinding beton tebal dan layar-layar yang berkelip, mata-mata yang tajam menatap data. Tangan-tangan yang cekatan menginput perintah, dan pekaren-pekaren jenius menghitung setiap variabel. Bagi mereka, ini bukan sekadar serangan balasan, melainkan sebuah pernyataan, sebuah pukulan telak yang akan meredakan agresi yang mereka rasakan dari Teheran. Mereka merasa superior, teknologi mereka tak tertandingi, pilot-pilot mereka adalah yang terbaik di dunia. Ada aroma kemenangan yang sudah tercium, bahkan sebelum serangan diluncurkan. Keyakinan itu menguat, sebuah keyakinan yang, dalam retrospek, akan terasa begitu membutakan. Komandan Avraham Levy, seorang pilot veteran dengan rambut abu-abu dan mata yang menyorotkan pengalaman puluhan tahun di kokpit, tersenyum tipis saat melihat monitor. Operasi berjalan sesuai rencana. Rudal-rudal presisi tinggi mereka telah diluncurkan, melaju membelah kegelapan dengan kecepatan suara, membawa pesan kehancuran. Levy telah melihat banyak konflik, merasakan adrenalin di garis depan, dan selalu keluar sebagai pemenang. Dia percaya pada kekuatan Israel, pada intelijen mereka yang tak tertandingi, pada kemampuan mereka untuk memukul tanpa balasan serius. Ini akan menjadi pelajaran bagi mereka, gumamnya pelan kepada kepala stafnya. Major Ilana Cohen, seorang wanita muda yang cerdas dengan reputasi untuk ketajaman analitis. Ilana mengangguk, sedikit kecemasan tersirat di matanya yang tajam. Namun, dia terlalu menghormati Levy untuk menyuarakan keraguannya. Mereka adalah Angkatan Udara Israel, kekuatan yang tak terkalahkan di pangkalan udara Iran. Fajar baru saja menunjukkan diri sepenuhnya ketika, tanpa peringatan, langit terkoyak. Bukan suara guntur, melainkan desisan tajam yang mematikan, diikuti oleh ledakan pertama yang mengguncang bumi hingga ke tulang sumsum. Rudal pertama menghantam landasan pacu utama, menciptakan kawah raksasa, dan mengirimkan gelombang kejut yang merobohkan orang-orang dari kaki mereka. Kemudian, datang yang kedua, ketiga,
dan seterusnya. Dalam sebuah simfoni kehancuran yang mengerikan, teriakan-teriakan panik pecah. Para prajurit yang baru saja menyelesaikan salat berhamburan, mencari perlindungan, mata mereka melebar, karena bangunan-bangunan mulai runtuh, baja berderak dan beton pecah berkeping-keping. Api, panas dan ganas, mulai menjilat segala sesuatu yang bisa terbakar, mengubah pangkalan yang dulunya rapi menjadi lautan neraka. Jet-jet tempur, kebanggaan Iran, yang terparkir tanpa pertahanan di hanggar, menjadi sasaran empuk. Satu demi satu, mereka meledak dengan suara memekakkan telinga, melontarkan serpihan-serpihan panas dan asap hitam pekat ke langit yang baru saja cerah. Kolonel Hasan Rezai, komandan pangkalan udara itu, sedang berjalan menuju ruang komando ketika ledakan pertama terjadi. Dia terlempar ke tanah, kepalanya terbentur keras. Melalui penglihatan yang kabur, dia melihat api menari-nari di hanggar utama, tempat di mana skuadron jet-jet tempur tercanggihnya berada. Kemarahan murni membakar dalam dirinya, melampaui rasa sakit fisik. Ini adalah serangan terang-terangan, sebuah penghinaan yang tak bisa dimaafkan. Ia bangkit dengan tertatih, tubuhnya dipenuhi lebam, tetapi tekadnya sekeras baja. Cepat, cari tahu siapa pelakunya, raungnya. Suaranya serak karena asap dan amarah. Namun, bahkan sebelum jawabannya datang, dia sudah tahu. Hanya ada satu musuh yang berani dan mampu melakukan ini. Tim penyelamat bergegas di tengah kekacauan, menarik keluar korban dari reruntuhan yang berasap. Para dokter militer mendirikan pos pertolongan pertama darurat di mana saja mereka bisa. Menemukan ruang yang aman, merawat luka bakar dan patah tulang. Tangisan kesakitan bercampur dengan raungan mesin pemadam kebakaran yang berjuang melawan api yang tak terkendali. Bau daging terbakar dan bahan bakar yang hangus memenuhi udara, menciptakan bau kematian yang menyesakkan. Setiap ledakan baru membawa gelombang ketakutan yang segar, membuat mereka bertanya, apakah serangan ini akan pernah berhenti? Di antara puing-puing, sebuah bendera Iran yang robek masih berkibar di tengah asap, simbol dari apa yang telah hilang dan apa yang harus dibalas. Para prajurit Iran, dengan wajah-wajah yang menghitam oleh jelaga dan air mata, menatap reruntuhan. Kemarahan mereka membara, mengalahkan kesedihan yang mendalam. Mereka telah kehilangan pangkalan udara, tetapi mereka tidak kehilangan semangat mereka. Malahan, kehancuran itu justru menanamkan benih tekad yang jauh lebih gelap dan lebih kuat. Sebuah balasan. Bukan sekadar balasan, melainkan pembalasan yang akan membuat musuh mereka gemetar. Kolonel Rezai, setelah menerima laporan awal, berdiri di antara sisa-sisa pangkalan yang terbakar. Udara masih bergetar dengan gema ledakan, dan api masih menyala. Dia melihat ke arah langit, ke arah di mana rudal-rudal itu datang, ke arah musuh yang telah berani menyerang tanah suci mereka. Mata Rezai menyipit, bukan dengan air mata, melainkan dengan api yang sama yang sekarang melahap pangkalan udaranya. Ini tidak akan berakhir di sini, bisiknya. Suaranya rendah namun penuh janji. Kalian telah membangunkan seekor naga. Caputus dan keputusan para pemimpinnya yang lebih tinggi telah bulat. Superioritas udara Israel yang sombong, kepercayaan diri mereka yang membabi buta, harus dihancurkan. Harga yang harus mereka bayar akan sangat mahal. Mereka telah menghancurkan pangkalan. Kini, Iran akan menghancurkan kebanggaan, dan kehancuran itu akan datang dengan presisi yang tak pernah mereka bayangkan. Dengan kecepatan yang akan membuat dunia terkesiap, dan dengan kekuatan yang akan mengguncang pondasi kepercayaan diri mereka. Bara di bawah abu telah berubah menjadi kobaran api, siap untuk menelan musuhnya dalam kegelapan yang pekat. Setelah badai rudal Israel mereda, yang meninggalkan pangkalan udara Iran dalam kobaran api dan puing, dunia sejenak menahan napas. Namun, di Israel, ada euforia yang tertahan, sebuah kelegaan yang bercampur dengan rasa bangga yang mendalam. Mereka telah berhasil. Serangan itu, yang dirancang dengan kecerdasan dan dieksekusi dengan presisi, telah mencapai tujuannya menghunker infrastruktur militer vital Iran dan mengirimkan pesan yang jelas kepada Teheran. Setidaknya, itulah yang mereka yakini di pusat-pusat berita Israel. Layar televisi dan radio dipenuhi dengan laporan-laporan tentang serangan presisi yang sukses, pukulan telak terhadap kemampuan militer musuh, dan penegasan supremasi udara. Israel, para analis militer, dengan seragam rapi dan wajah penuh keyakinan, muncul di setiap acara bincang-bincang, menjelaskan bagaimana serangan ini akan menjadi titik balik. Sebuah peringatan keras bagi siapapun yang berani mengancam keamanan Israel. Sentimen publik melonjak, ada rasa kebanggaan nasional yang membuncah, seolah-olah beban berat telah terangkat dari bahu kolektif. Orang-orang di jalanan, di cave-cave,
dan di rumah-rumah mereka. Berbicara tentang kemenangan ini dengan nada puas, hampir sombong. Mereka merasa aman, lebih dari sebelumnya. Di kantor-kantor pemerintahan dan markas besar militer, suasana serupa mendominasi. Perdana Menteri, dengan senyum tipis yang jarang terlihat di wajahnya, yang biasanya tegang, memuji keberanian dan efisiensi Angkatan Udara. Pertemuan-pertemuan kabinet dipenuhi dengan tepuk tangan dan pujian. Komandan Abraham Levy, yang berada di garis depan perencanaan operasi ini, menerima ucapan selamat dari atasannya. Dia mengangguk dengan sopan, namun di dalam hatinya ada rasa puas yang mendalam. Ini adalah hasil dari kerja keras, intelijen, yang unggul, dan pelatihan tanpa henti. Mereka telah menunjukkan kepada dunia siapa yang memegang kendali di wilayah tersebut. Mereka tidak akan berani bergerak lagi untuk waktu yang sangat lama. Komentarnya kepada Mayor Elana Cohen, yang kini tampak lebih rileks. Beban yang tadi sedikit mengganggunya, seolah lenyap oleh keberhasilan ini. Keyakinan akan superioritas. Mereka begitu kokoh, hampir membutakan. Namun, tidak semua orang di Israel merasakan ketenangan yang sama. Di balik layar, di sudut-sudut gelap, Biro Intelijen, ada beberapa analis yang lebih berhati-hati, yang mata mereka telah melihat terlalu banyak sejarah untuk membiarkan euforia membutakan mereka. Mereka adalah veteran yang telah belajar dari kesalahan masa lalu, memahami bahwa di Timur Tengah, setiap tindakan memiliki reaksi, dan setiap kemenangan mungkin hanyalah prelude untuk konflik yang lebih besar. Mereka melihat data-data tentang respons awal Iran bukan kepanikan yang mereka harapkan, melainkan keheningan yang mencurigakan. Terlalu tenang, bisik seorang analis senior kepada rekannya. Matanya terpaku pada peta yang menunjukkan titik-titik vital di Iran. Respons, mereka harusnya lebih keras, lebih gegabah. Ini bukan karakter mereka. Namun, suara-suara hati-hati ini tenggelam dalam paduan suara pujian dan keyakinan diri. Sementara itu, di Iran, suasana sangatlah berbeda. Bukan kepanikan, melainkan keheningan yang mencekam dan penuh perhitungan. Asap dari pangkalan udara yang hancur masih mengepul ke langit. Namun di bawahnya, di bunker-bunker bawah tanah yang aman dan tak terdeteksi, roda-roda rencana balasan telah mulai berputar dengan kecepatan penuh. Ini bukan sekadar balas dendam emosional. Ini adalah tindakan yang diperhitungkan dengan cermat. Sebuah pernyataan yang akan mengubah dinamika kekuatan di kawasan itu selamanya. Ruang perang rahasia itu. Yang jauh di bawah tanah adalah jantung dari tekad Iran. Cahaya redup dari layer-layer besar menerangi wajah-wajah tegang namun penuh fokus para strategis militer, ilmuwan, dan ahli teknologi. Tidak ada teriakan marah, tidak ada debat yang memanas. Hanya ada konsentrasi yang dalam, keheningan yang dipecahkan oleh ketukan jari pada keyboard dan bisikan arahan yang tajam. Mereka telah mengantisipasi serangan semacam ini, dan selama bertahun mereka telah mempersiapkan jawaban. Jenderal Amir Hossein, seorang pria paruh baya dengan sorot mata yang tajam, dan raut wajah yang tenang, berdiri di depan peta digital yang memproyeksikan target-target potensial di Israel. Dia adalah arsitek utama di balik rencana balasan ini, seorang ahli strategi yang dihormati, karena kemampuannya untuk melihat beberapa langkah ke depan dalam permainan catur geopolitik. Mereka meremehkan kita, gumamnya. Suaranya tenang, namun penuh otoritas. Mereka berpikir bahwa dengan menghancurkan beberapa jet dan landasan, mereka telah mematahkan semangat kita. Mereka salah besar. Di samping Jenderal Hossein adalah Dr. Leila Karimi, seorang insinyur elektronik brilian yang memimpin tim pengembangan perang siber dan teknologi jamming Iran. Tangannya bergerak cepat di atas touchscreen raksasa, menampilkan diagram-diagram kompleks sistem komunikasi dan radar musuh. Senyum kecil yang nyaris tak terlihat melengkung di bibirnya saat ia memanipulasi data. Kita telah menunggu saat ini, Jenderal, katanya. Suaranya dipenuhi keyakinan. Sistem kita telah diuji. Mereka tidak akan pernah melihatnya datang. Dan ketika itu terjadi, mereka tidak akan bisa bereaksi. Setiap detail dipertimbangkan dengan cermat. Setiap kemungkinan dianalisis, setiap kelemahan musuh dieksploitasi. Mereka tahu bahwa Israel memiliki teknologi pertahanan udara yang kuat, sistem radar yang canggih, dan jaringan komunikasi yang rumit. Untuk mengatasi itu semua, mereka tidak bisa hanya mengandalkan rudal dan drone. Mereka membutuhkan sesuatu yang jauh lebih disruptif. Sesuatu yang akan melumpuhkan musuh dari dalam sebelum serangan fisik dimulai. Tim Dr. Karimi telah bekerja tanpa lelah selama bertahun-tahun, mengembangkan apa yang mereka sebut proyek malam gelap, sebuah sistem perang elektronik yang dirancang untuk membutakan dan menulikan musuh. Ini adalah investasi besar
dirahasiakan bahkan dari sebagian besar staf militer Iran sendiri. Uji coba rahasia telah dilakukan di gurun terpencil, menunjukkan hasil yang melampaui harapan. Sekarang, saatnya untuk menguji sistem itu dalam skenario nyata. Di hadapan musuh sesungguhnya, peta digital bergeser, menampilkan jalur penerbangan yang kompleks untuk drone dan rudal, dikoordinasikan dengan pulsi-pulsa elektromagnetik yang akan membanjiri spektrum komunikasi musuh. Mereka tidak hanya akan menyerang target fisik, mereka akan menyerang saraf pusat lawan, memotong urat nadi informasi yang vital. Kita akan menghantam mereka di tempat yang paling mereka banggakan, kata Jenderal Hussein, menunjuk ke titik-titik yang mewakili pangkalan-pangkalan udara utama Israel, bukan hanya menghancurkan, tetapi juga mempermalukan. Dunia harus melihat bahwa superioritas mereka hanyalah ilusi. Ada rasa urgensi yang mendalam di ruangan itu, sebuah ketegangan yang bisa dirasakan di udara. Namun, juga ada ketenangan yang menakutkan, seperti ketenangan di mata badai. Para pemimpin Iran yakin akan rencana mereka, percaya pada teknologi dan kemampuan personel mereka. Ini bukan aksi balas dendam yang impulsif, melainkan sebuah master stroke strategis yang telah dipersiapkan dengan cermat selama bertahun-tahun. Mereka tahu persis apa yang akan mereka lakukan dan kapan. Di luar bunker, di Iran, kehidupan berlanjut dengan rutinitas harian, tetapi di balik mata yang tenang, ada semangat yang membara. Rakyat Iran merasa terluka oleh serangan Israel, tetapi luka itu telah memicu tekad yang membara untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak akan tunduk. Pemerintah, melalui saluran-saluran tidak resmi, telah mengeluarkan pernyataan samar tentang balasan yang setimpal pada waktu yang tepat, yang oleh sebagian besar dunia diabaikan sebagai retorika biasa. Namun, bagi mereka yang ada di ruang perang, kata-kata itu adalah janji suci. Jam-jam berlalu, setiap detiknya terasa seperti barobadibad bagi mereka yang terlibat dalam perencanaan. Intelijen Israel terus memantau pergerakan Iran, namun mereka tidak melihat apapun yang mengkhawatirkan. Tidak ada mobilisasi pasukan besar-besaran, tidak ada ancaman retorika yang berlebihan. Hanya keheningan yang, bagi mereka, adalah tanda bahwa pesan mereka telah diterima. Mereka meremehkan kecerdasan dan kesabian musuh mereka. Di balik layar, Iran sedang menyusun kejutan paling pahit dalam sejarah militer modern. Persiapan akhir sedang dilakukan, countdown sedang berjalan. Setiap komponen dicek ulang, setiap algoritma. Mereka telah menunggu momen ini, saat ketika musuh mereka paling tidak siap, paling sombong dalam kemenangan semu mereka. Anak panah telah diletakkan di busur, tali busur ditarik kencang, dan yang tersisa hanyalah melepaskannya. Dunia akan segera terbangun dari tidur nyenyaknya, dan ketenangan yang menyesatkan ini akan segera pecah menjadi badai yang tak terbayangkan. Pagi itu, di atas pangkalan-pangkalan udara Israel yang megah, fajar menyingsing dengan janji hari yang cerah. Udara terasa jernih, dan burung-burung berkicau riang, seolah tak menyadari badai yang akan datang. Para pilot Angkatan Udara Israel, dengan seragam terbang mereka yang rapi, dan langkah-langkah yang percaya diri, berjalan menuju ruang briefing. Beberapa di antara mereka tertawa, berbagi lelucon tentang kemenangan semalam. Ada kebanggaan yang membuncah di setiap sudut pangkalan. Sebuah keyakinan yang mengakar kuat pada superioritas teknologi dan pelatihan mereka. Mereka adalah ujung tombak pertahanan, sang penentu takdir di langit Timur Tengah. Letnan Kolonel Amit Resk, seorang pilot F-35 veteran dengan lebih dari 2 dekade pengalaman di udara, menyesap kopinya sambil meninjau jadwal latihannya. Hari ini, ia dijadwalkan memimpin skuadron untuk misi simulasi tempur di atas Gurun Negev. Bagi Amit, ini adalah rutinitas yang menenangkan, sebuah tarian akrab antara manusia dan mesin yang telah ia kuasai. Ia melihat ke arah F-35-nya yang berkilauan di landasan. Sebuah mahakarya teknologi yang melambangkan kekuatan Israel. Cantik, bukan? Gumamnya kepada kopilotnya, Letnan Maya Chun, seorang penerbang muda yang brilian dan penuh potensi. Maya mengangguk, matanya memancarkan kekaguman. Tak terkalahkan, Komandan, jawabnya, sebuah keyakinan yang tulus terpancar dari suaranya. Di ruang kontrol pusat, jantung operasional setiap pangkalan, monitor-monitor besar menyala dengan data yang tak terhingga. Para operator radar, dengan telinga terpasang pada headset mereka, memantau setiap titik di wilayah udara Israel. Mereka adalah mata dan telinga Angkatan Udara, para penjaga yang tak pernah tidur. Awalnya, semuanya normal. Lalu, tiba-tiba, ada kedipan aneh. Sebuah titik hijau di salah satu monitor radar berkedip, lalu menghilang sesaat, kemudian muncul kembali. Operator, Sersan Ethan Cohen,
mengerutkan kening. Gangguan kecil, pikirnya. Mungkin sekadar bug sistem atau fluktuasi daya. Ia sudah terbiasa dengan anomali kecil semacam itu. Ia mengabaikannya, melanjutkan tugasnya, namun kedipan itu tidak berhenti. Malah, frekuensinya meningkat. Beberapa monitor lain mulai menunjukkan pola yang sama. Gangguan sinyal sesaat, fluktuasi, data yang tidak biasa. Di ruang komunikasi, suara-suara statis mulai terdengar di antara percakapan radio yang jelas. Awalnya samar, seperti bisikan angin di saluran telepon. Seorang operator mencoba mengatur frekuensi, berpikir itu adalah masalah kalibrasi. Ada yang aneh dengan jaringannya, gumamnya pada rekannya. Raut wajahnya mulai menunjukkan keraguan. Di kokpit F-35, Amit Res dan Maya Chun baru saja melakukan pre-flight cek. Amit mengenakan helmnya, dan suaranya terdengar jernih di intercom Maya. "Semuanya siap, Maya?" "Siap, Komandan," jawab Maya penuh semangat. Tiba-tiba, suara Amit di intercom. Maya berderak, lalu putus. Maya menggetuk ketek helmnya, mencoba memperbaiki. "Komandan, Amit, kau dengar aku?" Suara Amit terdengar lagi, namun sangat terdistorsi, seperti berasal dari dunia lain. "Ada apa ini?" tanya Amit. Suaranya kini sedikit tegang. Mereka memanggil menara kontrol. Namun yang ada hanyalah desisan statis yang memekakan telinga di ruang kontrol. Kepanikan perlahan merayap naik, dingin, dan mematikan. Lebih banyak layar radar mulai menunjukkan anomali. Beberapa titik pesawat di udara tiba-tiba menghilang sepenuhnya dari layar, seolah-olah ditelan oleh kegelapan. Para operator berteriak ke mikrofon, berusaha menghubungi pilot-pilot di udara. "Alpha 32, ini menara kontrol. Respon. Namun, yang mereka dengar hanyalah keheningan yang menakutkan, atau deru statis yang terus-menerus. Mata Ethan Cohen melebar. Ini bukan gangguan, ini adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang jahat. Ada aura yang tidak biasa di udara. Seperti listrik statis sebelum badai besar, dalam waktu yang kemudian akan tercatat. Sebagai 23 detik paling menentukan dalam sejarah militer modern Israel. Sistem komunikasi jet-jet mereka lumpuh total. Itu dimulai begitu cepat, begitu halus, sehingga sulit dipahami. Bukan ledakan atau hantaman, melainkan kematian yang sunyi dari konektivitas. Pilot-pilot di udara, yang beberapa saat sebelumnya masih tertawa dan bercanda, kini terputus dari dunia luar. Radar mereka menjadi layar kosong yang berkedip-kedip. Altimeter menunjukkan angka-angka yang tidak masuk akal, dan panel instrumen mereka berubah menjadi lampu-lampu mati. Mereka buta, mereka tuli. Ketidakpercayaan berubah menjadi kengerian. Pilot-pilot yang mencoba bermanuver dalam kegelapan mendapati sistem kontrol mereka tidak responsif atau bereaksi secara aneh. Pesawat-pesawat lain yang beberapa saat sebelumnya masih terlihat di sayap mereka, kini hanya bayangan. Ketakutan yang sesungguhnya bukanlah musuh yang terlihat, melainkan musuh yang tak terlihat, yang telah merampas indera mereka, meninggalkan mereka terembang-embing di angkasa tanpa kendali. Beberapa pilot berteriak ke radio mereka yang mati, mencoba memanggil bala bantuan yang tidak akan pernah datang. Mereka adalah para penjaga langit, namun kini mereka terjebak dalam sangkar baja. Tanpa jendela, di darat, Komandan Levy dan Mayor Cohen telah tiba di ruang kontrol. Wajah mereka pucat pasi. Mereka melihat kekacauan itu terbentang di hadapan mereka, operator yang panik, layar yang mati, dan kegagalan sistem yang meluas. "Apa yang terjadi?" raung Levy, suaranya menggema di ruangan yang penuh ketegangan. "Ini bukan gangguan," teriak seorang teknisi, suaranya bergetar. "Sistemnya lumpuh. Ini seolah-olah ada kekuatan lain yang mengambil alih." Ilana Cohen dengan cepat memindai data-data yang masih tersedia, merasakan lonjakan adrenalin dingin di nadinya. Ia melihat pola serangan siber, namun dengan skala yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ini bukan hanya jamming sederhana, ini adalah systemic shutdown. Mereka telah kehilangan kendali atas asit-asit terpenting mereka dalam hitungan detik. Firasat buruk yang pernah ia rasakan beberapa jam yang lalu, kini menjadi kenyataan yang menakutkan. Di langit, Amit Res berjuang dengan kontrol F-35-nya. Mesin masih meraung, tetapi layar kokpitnya gelap. Maya berteriak di intercomnya yang putus-putus. "Komandan, aku tidak bisa melihat apa-apa. Radar mati total." Amit mencoba setiap prosedur darurat yang ia ketahui, tetapi tidak ada yang berhasil. Rasa dingin menusuk hatinya. Mereka terisolasi. Mereka sendirian. Lalu, melalui celah tipis di antara awan, Amit melihatnya. Sebuah kilatan cahaya keperakan bergerak dengan kecepatan luar biasa. Bukan pesawat Israel,
Sebuah suara statis yang mengerikan tiba-tiba memenuhi interkom, disusul dengan pesan singkat dalam bahasa Farsi, yang meskipun tidak dimengerti secara langsung oleh Amit, suaranya yang dingin dan tanpa emosi mengirimkan gelombang ketakutan di punggungnya. Kemudian, sebuah ledakan, bukan dari pesawatnya, tapi dari sesuatu di dekatnya. Sebuah kilatan cahaya oranye terang memenuhi pandangannya, diikuti oleh gelombang kejut yang mengguncang F-35-nya dengan keras. Realitas pahit mulai meresap. Ini bukan gangguan teknis. Ini adalah serangan. Serangan yang tidak mereka antisipasi. Serangan yang telah melumpuhkan mereka sebelum mereka sempat bereaksi. Ketakutan yang sesungguhnya, ketakutan akan kematian yang tak terhindarkan, kini mencengkeram pilot-pilot Israel di angkasa. Mereka adalah predator. Namun dalam sekejap, mereka telah menjadi mangsa, dan pembantaian baru saja dimulai. Pembalasan telah berubah menjadi raungan kematian. Keheningan yang mematikan di radio dan layar radar hanya berlangsung sesaat, digantikan oleh simfoni mengerikan dari kehancuran yang tak terbendung. Di kokpit F-35 Amitras, suara statis yang memekakan telinga tiba-tiba berhenti. Sebuah suara sintetis, dingin dan tanpa emosi, terdengar singkat di interkomnya, berbicara dalam bahasa Farsi. Amit tidak mengerti kata-katanya, tetapi getaran dalam suara itu, sebuah ancaman yang tak terucap, membuat bulu kuduknya merinding. Lalu, kilatan cahaya lain, lebih dekat, lebih terang, memotong langit kelabu. "Rudal!" teriak Maya Chun. Suaranya pecah karena ketakutan. Dia tidak melihatnya di radar, tetapi matanya yang tajam menangkap jejak asap yang baru saja memudar. Amit refleks menarik tuas kontrol, mencoba melakukan manuver menghindar yang ekstrem. Sebuah gerakan yang dalam kondisi normal akan ia lakukan dengan mata tertutup. Namun, tanpa instrumen yang responsif, tanpa data yang akurat, pesawatnya terasa berat, lamban, dan tidak terkendali. Ini seperti mencoba menari dalam kegelapan total. Ledakan pertama menghantam skuadron Amit, bukan pesawatnya, melainkan F-35 di sisi kanannya yang dikemudikan oleh Kapten Yair Benami, seorang pilot muda yang baru saja merayakan kelahiran putri pertamanya. Kilatan oranye menyilaukan mata Amit. Sebuah ledakan dahsyat merobek pesawat Yair, mengubahnya menjadi bola api yang jatuh dengan cepat ke arah bumi, meninggalkan jejak asap hitam pekat. Jeritan Maya memenuhi interkom Amit, suara keputusasaan murni. Amit merasakan gelombang kejut, menghantam pesawatnya, mengguncang F-35 miliknya dengan kasar, membuatnya hampir kehilangan kendali. "Yair!" teriak Amit, suaranya tercekat, tapi tidak ada jawaban. Hanya kekosongan yang dingin. Di langit yang tadinya damai, kini hanya ada api, asap, dan puing-puing yang berjatuhan. Ini bukan lagi latihan, ini adalah perang. Dan mereka, Angkatan Udara Israel yang tak terkalahkan, sedang dibantai. Di ruang kontrol pusat, kepanikan telah meledak menjadi histeria. Komandan Avraham Levy, dengan raut wajah yang pucat pasi, menyaksikan titik-titik hijau di layar yang tersisa, menghilang satu persatu. Setiap titik yang lenyap adalah seorang pilot, sebuah pesawat, sebuah kebanggaan yang musnah. Operator-operator berteriak histeris ke mikrofon yang mati memukal-mukal konsol mereka, berharap keajaiban akan terjadi. Namun, tidak ada keajaiban. "Laporkan status," raung Levy. Suaranya serak. Seorang sersan, dengan air mata mengalir di pipinya, menunjuk ke layar besar yang kini hampir sepenuhnya kosong. "Komandan, kita kehilangan semuanya. Mereka jatuh." Mereka tidak merespon. Ia tak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tenggorokannya tercekat oleh isak tangis. Mayor Ilana Cohen berdiri membeku di samping Levy. Otaknya berpacu dengan kecepatan tinggi, mencoba memahami skala kehancuran ini. Ini adalah kegagalan total. Iran tidak hanya menyerang, mereka telah melumpuhkan mereka sebelum serangan fisik dimulai. Teknologi jamming yang begitu canggih, begitu presisi, seolah-olah mereka telah menemukan cara untuk merampok indera dan pikiran para pilot di udara. "Ini jebakan," bisik Ilana. Suaranya nyaris tak terdengar. "Mereka menunggu kita lepas landas. Mereka tahu kita akan terbang." Di langit, kekacauan mencapai puncaknya. Rudal-rudal Iran yang diluncurkan dari platform yang tak terlihat dan tak terdeteksi oleh radar yang lumpuh, menghantam target mereka dengan akurasi yang menakutkan. Pilot-pilot Israel yang dulunya adalah penguasa langit, kini menjadi sasaran empuk. Mereka tidak bisa melihat musuh mereka, tidak bisa mendengar peringatan, dan sistem pertahanan mereka telah mati. Beberapa pilot mencoba melompat keluar kursi. Lontar mereka melesat ke atas, meninggalkan jejak asap. Namun, bahkan bagi mereka, nasib tak menentu menanti di bawah.
Amitres, dengan keringat dingin membasahi wajahnya, berjuang untuk menjaga F-35-nya tetap stabil. Ia melihat kilatan-kilatan di sekelilingnya pesawat-pesawat lain meledak menjadi bola api. Serpihan-serpihan logam berserakan di angkasa. Rasanya seperti mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Ia mencoba menghubungi Maya lagi, tetapi yang ada hanya keheningan. Ia menoleh dan melihat kursi Maya kosong. "Maya," teriaknya. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak melihat Maya melontarkan diri, tapi dia tahu dia tidak ada di sana. Pesawat Amit sendiri terkena, bukan hantaman langsung, melainkan sebuah ledakan yang lebih jauh. Namun gelombang kejutnya terasa seperti pukulan raksasa di lambung pesawat. Alarm-alarm yang mati kini hidup kembali sejenak, memekakkan telinga dengan raungan sirena yang putus-putus. F-35 miliknya mulai oleng, hidungnya menukik tajam ke bawah. Tidak mungkin, Amit berteriak, menekan tuas kontrol dengan sekuat tenaga, mencoba memulihkan kendali. Ia seorang pilot terbaik, ia telah bertahan dari situasi yang lebih buruk. Tapi, kali ini, tidak ada yang bisa ia lakukan. Pesawat itu menolak untuk mendengarkan. Melalui kaca kokpit yang retak, Amit melihat daratan mendekat dengan cepat. Kota-kota di bawah, yang beberapa saat lalu tampak begitu damai, kini terlihat seperti mainan miniatur yang tak berdaya. Ayabes melihat asap mengepul dari pangkalan-pangkalan udara yang beberapa menit lalu ia lewati, mengisyaratkan kehancuran yang tak kalah mengerikannya di darat. Ini adalah neraka, sebuah pemandangan yang akan menghantuinya selamanya jika ia selamat. Di setiap pangkalan udara Israel, skenario serupa terulang. Di pangkalan udara Ramat David, jet-jet yang baru saja lepas landas dihantam bahkan sebelum mereka bisa mencapai ketinggian jelajah. Di pangkalan udara Nevatim, beberapa jet yang masih di landasan pacu diserang, meledak menjadi bola api raksasa, menghancurkan landasan dan bangunan di sekitarnya. Ini bukan sekadar serangan, ini adalah penghapusan kekuatan udara para personel darat yang menyaksikan kengerian itu dari bawah, tak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan dengan ngeri. Mereka melihat jet-jet kebanggaan mereka jatuh dari langit seperti batu, atau meledak menjadi kepinggan-kepinggan di udara. Beberapa di antara mereka berlari ke landasan, mencoba memberikan bantuan, namun segera dihentikan oleh para petugas keamanan. Udara dipenuhi suara ledakan, teriakan, dan sirena ambulans yang mulai meraung-raung. Meskipun sedikit yang bisa mereka lakukan, Komandan Levy dengan mata nanah melihat layar utama yang kini hanya menampilkan warna merah dan peringatan kehancuran total. Dia mencoba untuk berbicara, namun kote-kota tercekat di tenggorokannya. Dalam waktu kurang dari 3 jam, dalam rentang waktu yang terasa seperti keabadian bagi mereka yang mengalaminya, Angkatan Udara Israel yang dulu perkasa telah dilumpuhkan. 150 jet tempur, aset strategis yang tak ternilai harganya, kini hanyalah puing-puing berasap yang berserakan di seluruh wilayah. Ini adalah kekalahan yang tak terbayangkan, sebuah bencana yang melampaui mimpi terburuk mereka. Di tengah puing-puing yang berasap, Amitras terlempar dari kokpit yang hancur, merasakan nyeri menusuk di setiap tulang. Pandangannya kabur, telinganya berdenging, tetapi ia masih hidup. Ia melihat F-35-nya, yang dulunya sebuah simbol kekuatan, kini hanya seonggok logam hangus dan bengkok. Di sekelilingnya, ia melihat serpehan-serpehan dari jet-jet lain, bukti dari pembantaian yang baru saja terjadi. Bau aftur yang terbakar, asap yang menyesakkan, dan keheningan yang tiba-tiba. Setelah simfoni kehancuran terasa lebih mengerikan, ia mencoba bangkit. Setiap gerakan terasa seperti tusukan pisau. Jauh di kejauhan, ia mendengar sirene mendekat. Samar-samar melalui dengungan di telinganya, Amit menatap langit, ke arah di mana musuh tak terlihat telah meluncurkan serangan mematikan mereka. Tidak ada pesawat Iran yang terlihat. Mereka menyerang dari Bangen, memukul dengan presisi yang brutal dan menghilang tanpa jejak. Mata Amit dipenuhi kemarahan dan keputusasaan. Mereka telah kalah telak dalam waktu yang begitu singkat, dengan cara yang begitu memalukan. Superioritas yang mereka banggakan kini hanyalah mitos yang hancur berkeping-keping. Dan rasa sakit dari kekalahan ini akan jauh lebih dalam daripada luka fisiknya. Ketika kekacauan di udara mencapai puncaknya, di darat, neraka baru saja dimulai. Di pangkalan-pangkalan udara Israel yang megah, yang kini menjadi sasaran utama, udara dipenuhi dengan bau hangus. Asap tebal mengepul ke langit, dan api melahap situ sisa jet tempur, yang dulunya merupakan kebanggaan Angkatan Udara Israel. Setiap ledakan di udara diikuti oleh guncangan tanah, seolah-olah bumi sendiri meratap.
Pangkalan udara Palmachim, yang biasanya berdengung dengan aktivitas dan deru mesin jet, kini sunyi kecuali suara kehancuran. Rudal-rudal Iran yang melewati sistem pertahanan udara yang lumpuh, menghantam landasan pacu dengan kekuatan brutal, menciptakan kawah-kawah raksasa yang merobek aspal. Hanggar-hanggar besar yang melindungi puluhan jet tempur canggih runtuh satu persatu, menelan pesawat-pesawat di dalamnya ke dalam tumpukan baja bengkok dan api yang berkobar. Ledakan-ledakan sekunder terjadi ketika tangki bahan bakar meledak, mengirimkan bola api oranye raksasa ke angkasa, melukis langit pagi yang seharusnya cerah dengan warna kehancuran. Sersan Kepala Miriam Levy, seorang teknisi pesawat veteran yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di tengah-tengah mesin-mesin perang ini, menyaksikan dengan mata terbelalak dari balik perlindungan semi ronta sebuah bunker pemeliharaan. Rambutnya yang diikat rapi kini akak kokon, wajahnya hitam oleh jelaga, dan jantungnya berdetak secepat drum. Jet-jet yang baru saja ia periksa, yang ia kenal setiap baut dan kabelnya, kini hanya onggokan logam yang meleleh. Ia mendengar teriakan rekannya, Odit, yang terjebak di bawah reruntuhan hanggar yang baru saja runtuh. Miriam berusaha bergerak, tubuhnya gemetar, namun kakinya terasa seperti terpaku ke tanah. Rasa tidak berdaya yang begitu besar menguasainya. Odit, Odit, Miriam berteriak. Suaranya serak dan putus asa. Ia melihat puing-puing besar menimpa tempat di mana Odit bekerja beberapa detik yang lalu. Asap tebal dan panas menyengat mata dan paru-parunya. Rekan-rekan lain yang juga berhasil menyelamatkan diri bergegas menghampiri reruntuhan, mencoba menyingkirkan puing-puing berat dengan tangan kosong. Putus asa untuk menyelamatkan sahabat mereka. Namun, panas dari api yang membara membuat mereka mundur. Wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Bau bahan bakar aftur yang terbakar, plastik yang meleleh, dan bau aneh dari daging terbakar bercampur di udara, menciptakan aroma kematian yang memuakan. Beberapa petugas pemadam kebakaran yang masih dalam keadaan syok berjuang memadamkan api yang tak terkendali dengan selang-sulang yang terasa begitu kecil di hadapan kobaran api raksasa. Air yang mereka semprotkan menguap begitu saja. Bahkan, sebelum mencapai inti api, menciptakan uap tebal yang membuat pandangan semakin kabur. Mereka adalah pahlawan yang tidak berdaya di tengah-tengah neraka yang tercipta di pangkalan udara lainnya. Seperti Nevatim dan Ramat David, pemandangan itu tidak kalah mengerikannya. Di Nevatim, beberapa jet F-35 yang masih terparkir di landasan pacu, bersiap untuk lepas landas, dihantam langsung oleh rudal-rudal presisi tinggi. Ledakan-ledakan berturut-turut menciptakan serangkaian bola api yang melahap apapun di dekatnya. Bangunan-bangunan kontrol hancur, menara pengawas ambruk, dan pos-pos penjagaan berubah menjadi tumpukan abu. Saksi mata dari kalangan sipil di kota-kota terdekat menceritakan pengalaman mengerikan. Mereka mendengar suara-suara ledakan yang mengguncang rumah-rumah mereka, melihat kilatan cahaya terang di langit, dan kemudian kolom-kolom asap hitam raksasa yang membubung tinggi, menutupi matahari pagi. Beberapa orang yang sebelumnya merayakan kemenangan atas Iran, kini diliputi ketakutan dan kebingungan. Ada apa ini? Apakah ini balasan? Skala kehancuran begitu besar, begitu cepat, sehingga sulit dipercaya. Di salah satu pangkalan, seorang pilot yang baru saja mendarat karena masalah teknis, Kapten Gilad Benari, keluar dari kokpitnya tepat ketika rudal Iran pertama menghantam ujung landasan pacu. Ia terlempar ke tanah oleh gelombang kejut, merasakan debu dan kerikil menghantam tubuhnya. Ia bangkit, pandangannya kabur, dan melihat pemandangan yang akan menghantuinya selamanya. Rekan-rekannya yang masih di kokpit, menunggu izin lepas landas, meledak bersama pesawat mereka. Ia mendengar tariokan-tariokan dari rekan-rekan teknisi dan staf darat yang berjuang mencari perlindungan di tengah hujan pecahan logam. Gilad adalah seorang pilot tempur. Ia telah melihat kematian, namun melihat kehancuran sedemikian rupa di tanahnya sendiri oleh musuh yang tak terlihat adalah sesuatu yang berbeda. Ini adalah pemandangan yang mematahkan jiwa. Ambulans! Kita butuh lebih banyak ambulans! Teriak seorang paramedis muda. Suaranya tercekat. Mereka kewalahan. Luka-luka yang mereka temui begitu parah, luka bakar tingkat 3. Trauma akibat ledakan, patah tulang, dan luka tusukan dari serpihan logam. Setiap menit, lebih banyak korban yang ditarik keluar dari reruntuhan. Beberapa masih sadar dan merintih kesakitan, yang lain sudah tak bernyawa. Tim medis yang terlatih untuk menangani cedera tempur, kini menghadapi bencana massal di tanah mereka sendiri. Rumah sakit sipil di dekatnya pun mulai dibanjiri korban. Fasilitas mereka tertekan hingga batas maksimal.
Di tengah kekacauan itu, ada upaya putus asa untuk menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Beberapa personel bergegas menuju gudang senjata yang belum meledak, mencoba memindahkan amunisi berharga atau dokumen-dokumen penting. Yang lain mencoba memadamkan api kecil yang berpotensi menyebar. Meskipun upaya mereka seringkali sia-sia di hadapan kobaran api yang lebih besar. Namun, sebagian besar hanya bisa menyaksikan dengan tatapan kosong bagaimana pangkalan-pangkalan yang mereka kenal dan cintai berubah menjadi abu. Komandan Levy, setelah meninggalkan ruang kontrol yang hancur, tiba di pangkalan udara Telnov yang paling parah terkena dampak. Ia berjalan di antara puing-puing yang berasap, sepatu botnya menginjak kaca pecah, dan serpihan logam. Udara berat oleh bau kematian dan asap. Ia melihat sebuah sayap jet tempur F-16 tergeletak di tanah, bengkok dan hangus, seolah-olah ditarik dari tubuhnya oleh kekuatan raksasa. Levy menyentuh logam yang masih panas, merasakan kehangatan yang aneh, seolah-olah jiwa pesawat itu masih terperangkap di dalamnya. Di kejauhan, ia melihat tim penyelamat menyeret sebuah kantung mayat hitam dari reruntuhan sebuah barak. Seorang tentara muda yang wajahnya masih dipenuhi kengerian memberikan hormat militer yang gemetar kepada Levy. Levy membalas hormat itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Ini bukan hanya kerugian materi, ini adalah kerugian jiwa, kerugian yang tak terhitung. Setiap kantung mayat itu adalah seorang anak laki-laki atau perempuan, seorang ayah atau ibu, seorang saudara laki-laki atau perempuan, yang impiannya kini terkubur di bawah reruntuhan. Levy melihat ke arah langit. Tidak ada pesawat Iran yang terlihat. Mereka datang seperti hantu, memukul dengan kekuatan yang tak terbayangkan, dan menghilang tanpa jejak. Kebrutalan serangan itu dikombinasikan dengan ketiadaan musuh yang terlihat, menambah rasa tidak berdaya dan kengerian. Ini bukan pertarungan yang adil, ini adalah penghapusan. Di tengah tumpukan puing, Miriam Levy menemukan sebuah lencana pilot yang hangus, terukir nama Kapten Alan Cohen, salah satu pilot terbaik mereka. Miriam mengenali lencana itu. Ia baru saja membantu Alan menyiapkan jetnya kemarin. Air mata akhirnya membasahi pipinya yang kotor. Ini bukan sekadar mesin yang hancur. Ini adalah impian, harapan, dan nyawa yang telah lenyap dalam sekejap. Kehancuran fisik begitu besar, namun dampak emosionalnya jauh lebih dalam, menembus setiap lapisan jiwa mereka. Kini, di mana-mana yang ada hanyalah kehampaan dan duka. Jet-jet yang dulunya berjejer gagah, siap untuk mempertahankan negara, kini hanya tumpukan logam yang hangus. Landasan-landasan pacu yang ramai, tempat pesawat-pesawat lepas landas dan mendarat, kini penuh kawah dan retakan. Bangunan-bangunan yang kokoh, tempat para prajurit bekerja dan beristirahat, kini hanyalah kerangka yang hangus. Israel telah menyaksikan kekalahan yang tak terbayangkan, sebuah pukulan telak yang akan membekas dalam ingatan kolektif mereka selama beberapa dekade. Ini adalah titik nol, di mana dari abu kehancuran, mereka harus mencoba mencari kekuatan untuk bangkit kembali. Di tengah lautan puing dan asap yang mengepul dari pangkalan udara Telnov, Letnan David Cohen terbaring tak berdaya. Tubuhnya terasa seperti dihantam truk. Setiap sendi dan ototnya berteriak kesakitan. Pandangannya kabur, telinganya berdenging dengan suara statis yang mengerikan, dan bau bahan bakar yang terbakar menusuk hidung. Ia mencoba menggerakkan jari-jarinya, merasakan kerikil dan pecahan kaca di bawah telapak tangannya. Ia masih hidup. Sebuah keajaiban, atau mungkin kutukan, ia belum tahu. David adalah seorang pilot muda, baru berusia 25 tahun, dengan senyum cerah dan impian besar untuk menjadi salah satu pilot tempur terbaik di Angkatan Udara Israel. Ia telah menghabiskan bertahan-tahan berlatih, menguasai setiap manuver, setiap sistem, setiap detail pesawat F-16-nya. Pagi itu, ia seharusnya melakukan misi latihan rutin, terbang di atas gurun Negev, merasakan kebebasan di langit. Namun, takdir memiliki rencana lain. Ia ingat shot-shot terakhir sebelum semuanya menjadi neraka. Ia baru saja menyelesaikan pre-flight check, berbicara ringan dengan kopilotnya, Sersan Ronit Levy, seorang teknisi pesawat yang selalu ceria. Ronit menepuk bahu David. Hati-hati di atas sana, David. Jangan lupa aleh-aleh dari langit. David tertawa, mengacungkan jempol. Lalu, tiba-tiba, alarm berbunyi. Bukan alarm biasa, melainkan raungan yang memekakkan telinga, diikuti oleh kegelapan di layar kokpitnya. Sistemnya mati. Ronit berteriak, "Ada apa ini?" Lalu, ledakan. David tidak tahu persis apa yang terjadi pada Ronit. Ia hanya ingat dorongan kuat dari kursi lontarnya,
dan kemudian kegelapan yang menelan segalanya. Sekarang, ia mencoba untuk bangkit. Setiap gerakan terasa seperti ribuan jarum menusuk kulitnya. Ia melihat F-16-nya yang dulu gagah, kini hanya seonggok logam hangus dan bengkok, tergeletak beberapa meter darinya. Di sekelilingnya, ia melihat pemandangan yang lebih mengerikan. Serpihan-serpihan dari jet-jet lain, asap tebal yang membumbung tinggi, dan bau kematian yang menyesakkan. Ia mendengar suara sirena ambulans yang mendekat, samar-samar melalui dengungan di telinganya. Beberapa saat kemudian, ia melihat bayangan-bayangan bergerak di sekelilingnya. Para medis dengan seragam oranye terang bergegas menghampirinya. "Pilot, ada pilot di sini," teriak salah seorang dari mereka. David merasakan sentuhan tangan yang lembut namun tegas, mencoba memeriksanya. Ia mencoba berbicara, namun suaranya tercekat. Ia hanya bisa menunjuk ke arah puing-puing, ke arah di mana ia melihat Ronit terakhir kali. Di rumah sakit militer, David terbaring di ranjang, tubuhnya diperban di sana-sini. Namun luka yang paling dalam adalah di jiwanya. Ia selamat, tetapi mengapa? Mengapa ia? Ketika begitu banyak rekannya yang lain, yang jauh lebih berpengalaman dan berani, telah tiada. Ia melihat wajah-wajah lain di bangsal pilot-pilot lain yang selamat, teknisi, personel darat, mata mereka semua dipenuhi dengan kengerian yang sama, trauma yang sama. Mereka adalah para penyintas, namun mereka juga adalah saksi dari kehancuran yang tak terbayangkan. Malam-malam setelah serangan itu adalah siksaan bagi David. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat kilatan ledakan, mendengar teriakan Ronit, merasakan guncangan pesawatnya. Ia melihat wajah-wajah rekan-rekannya yang gugur, yang kini hanya menjadi nama di daftar korban. Rasa bersalah menggerogoti dirinya. Ia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang bisa ia lakukan? Apakah ia seharusnya tidak lepas landas? Apakah ia seharusnya melihat tanda-tanda yang terlewatkan? Seorang psikolog militer, Captain Dr. Rachel Stern, mengunjunginya setiap hari. Rachel adalah seorang wanita parubaya dengan mata yang hangat dan suara yang menenangkan. Ia telah melihat banyak trauma perang, tetapi skala kehancuran ini dan dampaknya pada para penyintas adalah sesuatu yang baru. "Bagaimana perasaanmu, David?" tanyanya lembut suatu sore. David hanya menatap langit-langit. "Kosong, dokter. Saya merasa kosong dan marah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kita bisa kalah begitu telak?" Rachel mengangguk. "Itu adalah pertanyaan yang kita semua tanyakan, David. Tapi yang penting sekarang adalah bagaimana kamu memproses ini. Kamu selamat. Kamu adalah saksi. Suaramu penting." David mencoba untuk berbicara, untuk menceritakan kembali setiap detik kengerian yang ia menceritakan tentang bagaimana sistemnya mati, bagaimana ia merasa buta dan tuli di langit. Ia menceritakan tentang ledakan di sampingnya, tentang bola api yang melahap jet Yair Benami. Ia menceritakan tentang perjuangannya yang sia-sia untuk mengendalikan pesawatnya yang lumpuh, dan bagaimana ia melihat daratan mendekat dengan cepat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah perjuangan, sebuah upaya untuk mengeluarkan beban yang menumpuk di dadanya. Ia juga menceritakan tentang Ronit, tentang senyumnya, tentang lelucon terakhir mereka. "Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya, dokter," bisik David. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Saya tidak melihatnya melontarkan diri. Saya hanya berharap dia baik-baik saja." Rachel hanya bisa memegang tangannya, memberikan dukungan tanpa kata. Kisah David adalah kisah yang sama yang diceritakan oleh puluhan penyintas lainnya. Dari pilot-pilot yang berhasil melontarkan diri di detik-detik terakhir, hingga teknisi yang menyaksikan ledakan dari jarak dekat, hingga personel darat yang berlarian di tengah hujan serpihan. Setiap orang memiliki cerita kengerian mereka sendiri. Namun benang merahnya sama, kekacauan yang tak terlukiskan, ketidakberdayaan yang luar biasa, dan rasa tidak percaya yang mendalam. Beberapa penyintas mengalami luka fisik yang parah, luka bakar, patah tulang, kerusakan pendengaran. Yang lain, seperti David, memiliki luka yang tidak terlihat, namun jauh lebih dalam. Mereka menderita post-traumatic stress disorder (PTSD) yang parah, dengan mimpi buruk yang terus-menerus, kilas balik yang mengganggu, dan kecemasan yang melumpuhkan. Suara keras, kilatan cahaya, bahkan bau aftur dapat memicu kembali kengerian. Itu, pemerintah Israel mengumumkan program dukungan psikologis besar-besaran untuk para penyintas dan keluarga korban. Namun, penyembuhan membutuhkan waktu, dan bagi banyak orang, luka ini akan membekas selamanya. David, setelah beberapa minggu di rumah sakit, diizinkan pulang. Rumahnya terasa asing, sunyi. Ia mencoba kembali ke rutinitas normal, tetapi semuanya terasa berbeda. Langit
yang dulunya adalah rumah keduanya, kini dipenuhi bayangan. Suara jet tempur yang melintas di atas kepala, yang dulunya adalah musik baginya, kini memicu rasa takut. Ia mencoba untuk tetap kuat, untuk menghormati rekan-rekannya. Yang ia mengunjungi keluarga Yair Benami, melihat putri kecil Yair yang tak akan pernah mengenal ayahnya. Rasa bersalah itu semakin dalam. David tahu ia harus menemukan cara untuk bergerak maju. Tetapi, bagaimana seseorang bisa melupakan kengerian seperti itu? Suatu hari, David mengunjungi pangkalan udara Telnov lagi. Puing-puing besar telah dibersihkan, tetapi bekas luka di tanah masih terlihat jelas. Ia berjalan di sepanjang landasan pacu yang hancur, merasakan dinginnya angin yang bertiup. Ia melihat ke arah langit, ke arah di mana ia hampir kehilangan nyawanya. Ia tidak lagi melihat kebebasan di sana, melainkan bayangan dari musuh yang tak terlihat. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada percikan kecil dari tekad. David tahu ia tidak bisa menyerah. Ia harus menemukan makna dari kelangsungan hidupnya. Mungkin dengan menceritakan kisahnya, dengan menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa lagi berbicara, ia bisa menemukan jalan menuju penyembuhan. Ia adalah seorang penyintas, dan kisahnya adalah pengingat yang menyakitkan tentang kerentanan mereka, tetapi juga tentang kekuatan jiwa manusia untuk bertahan. Bahkan di tengah kehancuran yang paling gelap sekalipun, perjalanan David baru saja dimulai. Sebuah perjalanan panjang menuju penerimaan dan, mungkin, penebusan. Ruang komando militer di Kiria, kompleks markas besar Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv, berubah menjadi arena duka dan ketidakpercayaan. Hanya beberapa jam yang lalu, ruangan ini dipenuhi oleh aura kemenangan dan keyakinan. Kini, yang tersisa hanyalah keheningan yang mencekam, diselingi bisikan-bisikan putus asa dan suara penyesalan yang tertahan. Layar-layar besar, yang dulunya menampilkan citra satelit yang memuaskan dan data operasional yang gemilang, kini memancarkan angka merah yang menghujam jantung, daftar demi daftar kerugian yang tak terbayangkan. Letnan Jenderal Barak Amir, Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel, duduk membisu di ujung meja konferensi, tatapannya kosong ke depan. Wajahnya, yang biasanya dipahat dari batu, kini tampak keriput dan pucat. Rambut putihnya yang rapi terlihat berantakan, seolah ia baru saja melewati badai yang tak terlihat. Di sekelilingnya, para jenderal dan pejabat tinggi lainnya menunjukkan ekspresi serupa kompuran siap, kemarahan yang membara, dan keputusasaan yang melumpuhkan. Mereka telah menghadapi perang dan konflik sebelumnya, namun kekalahan seperti ini, dengan skala dan kecepatan yang begitu brutal, adalah sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan dalam mimpi terburuk sekalipun. Laporkan data terakhir, perintah Jenderal Amir, suaranya parau, hampir tidak terdengar. Seorang kolonel muda, dengan wajah pucat dan tangan gemetar, berdiri dari kursinya. Ia memegang tablet data yang berisi semua informasi mengerikan. General, laporan awal telah diverifikasi. Kerugian Angkatan Udara, 150 jet tempur yang mulia. Hampir seluruh kekuatan udara kita yang siap tempur hancur atau tidak dapat dioperasikan. Suara kolonel itu tercekat saat menyebut angka tersebut. Itu adalah sebuah kehancuran. Ruangan itu hening, hanya suara napas berat dan ketukan jari yang gelisah di atas meja yang terdengar. 150. Angka itu berputar-putar di benak setiap orang, begitu besar, begitu menghancurkan, sehingga terasa tidak nyata. Itu adalah tulang punggung pertahanan mereka, simbol kekuatan mereka, kini hanya onggokan logam yang hangus. Korban jiwa? Tanya Jenderal Amir, matanya tertutup. Lebih dari 70 pilot tewas atau hilang, Jenderal, dan ratusan personel darat dan teknisi. Jumlah pastinya masih dalam verifikasi, tetapi sangat banyak. Kolonel itu nyaris tidak bisa menahan suaranya agar tidak pecah. Ini bukan sekadar statistik. Ini adalah nyawa. Anak-anak laki-laki dan perempuan, suami dan istri, ayah dan ibu. Setiap nama di daftar itu adalah sebuah dunia yang hancur, sebuah keluarga yang berduka. Para jenderal di ruangan itu mengenal banyak dari mereka secara pribadi. Telah melihat mereka tumbuh dari kadet menjadi pilot-pilot terbaik. Rasa bersalah mulai menggerogoti hati mereka. Kemudian datanglah angka yang lebih mengejutkan, yang bahkan bagi pikiran militer yang terbiasa dengan kerugian besar, terasa melampaui batas kewajaran. Seorang penasihat ekonomi, seorang wanita paruh, baya dengan kacamata berbingkai tipis, dan wajah serius Moju Cedipan. Berdasarkan perkiraan awal kerusakan pada pesawat, infrastruktur pangkalan, dan biaya penggantian, kerugian finansial diperkirakan melebihi 2.000 triliun rupiah, Jenderal. Angka itu menghantam ruangan seperti palu godam. 2.000 triliun rupiah.
Itu bukan hanya angka, itu adalah pukulan telak terhadap ekonomi Israel, anggaran pertahanan mereka, dan masa depan mereka. Itu adalah salah satu kekalahan militer termahal dalam sejarah konflik modern. Setara dengan anggaran pembangunan negara kecil selama beberapa tahun. Lenyap dalam waktu kurang dari 3 jam, di sudut ruangan, Komandan Avraham Levy, yang baru saja tiba dari salah satu pangkalan udara yang hancur, mendengarkan dengan tatapan kosong. Wajahnya menghitam oleh jelaga, seragamnya kotor dan robek. Ia telah melihat kehancuran itu dengan mata kepalanya sendiri, mencium bau kematian, dan mendengar ratapan para penyintas. Angka-angka ini, meskipun mengerikan, tidak bisa menggambarkan neraka yang ia saksikan. Ia telah memimpin operasi yang menyebabkan kehancuran pangkalan udara Iran, dan sekarang ia melihat kehancuran yang jauh lebih besar di tanahnya sendiri. Ironi itu terasa pahit, seperti empedu Mayor Ilana Cohen, yang berdiri di samping Levy, mencengkeram lengannya erat-erat. Ia telah melihat laporan intelijen awal tentang kemampuan jamming Iran, namun ia tidak pernah membayangkan skala dampaknya. Bagaimana ini bisa terjadi, Jenderal? Tanyanya. Suaranya gemetar. Bagaimana mereka bisa melumpuhkan kita begitu total? Intelijen kita. Di mana intelijen kita? Pertanyaan itu menggantung di udara. Berat dan penuh tuduhan. Jenderal Amir menghela napas panjang. Itulah pertanyaan yang harus kita jawab, Mayor, katanya. Matanya kini memancarkan rasa frustrasi yang mendalam. Kita meremehkan mereka. Kita terlalu yakin pada diri kita sendiri. Kita terlalu berpuas diri dengan teknologi kita. Pengakuan itu pahit, namun jujur, analisis awal menunjukkan bahwa Iran tidak hanya menggunakan rudal presisi, tetapi juga sistem perang elektronik yang sangat canggih, yang mampu menonaktifkan sistem komunikasi dan radar jet Israel dalam hitungan detik. Ini bukan hanya serangan fisik. Ini adalah sebuah mahakarya dalam perang elektronik, sebuah serangan siber yang dilakukan di udara, yang membuat jet-jet tercanggih mereka menjadi besi tua yang tak berdaya. Di luar ruang komando, berita mulai bocor ke publik, menyebabkan gelombang kepanikan dan kemarahan. Saluran berita yang tadinya penuh dengan euforia kemenangan, kini beralih menjadi laporan langsung dari lokasi bencana, menunjukkan gambar-gambar mengerikan dari pangkalem-pangkalem yang terbakar dan reruntuhan jet tempur. Telepon-telepon berdering tanpa henti di seluruh negeri. Keluarga-keluarga pilot dan personel militer panik mencari kabar tentang orang-orang yang mereka cintai. Kritik mulai muncul dari semua sisi. Para politikus oposisi menuntut pengunduran diri para menteri dan jenderal. Media massa yang sebelumnya memuji, kini menyerang dengan pertanyaan-pertanyaan tajam tentang kegagalan intelijen dan kesiapan militer. Rasa malu menyelimuti negara itu, bercampur dengan duka yang mendalam. Israel, yang selalu bangga dengan kekuatan militernya yang tak tertandingi, kini harus menghadapi kenyataan pahit dari kekalahan yang memalukan. Jenderal Amir berdiri, berjalan menuju peta strategis besar di dinding. Ia melihat tanda-tanda merah yang menutupi lokasi pangkalan-pangkalan udara, simbol dari kekalahan yang mengerikan. Ini bukan hanya sebuah insiden militer. Ini adalah sebuah tragedi nasional yang akan mengubah lanskap politik, sosial, dan psikologis Israel untuk waktu yang lama. Pertanyaan yang paling mendesak bukanlah tentang siapa yang harus disalahkan, melainkan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Bagaimana sebuah negara bisa bangkit dari kehancuran seperti ini? Ruangan itu masih hening, diselimuti oleh beratnya kerugian yang tak terbayangkan. Mata para jenderal itu menatap angka-angka di layar. Angka-angka yang mewakili bukan hanya kerugian materi, tetapi juga kehancuran kebanggaan, hilangnya rasa aman, dan trauma yang akan membekas dalam ingatan kolektif mereka selama beberapa generasi. Mereka harus menghadapi dunia yang telah menyaksikan kerentanan mereka, dan mereka harus menemukan cara untuk membangun kembali dari nol. Beban itu terasa lebih berat daripada yang bisa ditanggung oleh bahu manapun. Di Brussels, Belgia, markas besar Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO yang biasanya tenang, kini dipenuhi aktivitas yang panik. Kabar tentang kehancuran Angkatan Udara Israel telah menyebar ke seluruh dunia seperti api liar, menimbulkan gelombang kejut yang mengguncang setiap kabinet pertahanan dan lembaga intelijen. Pukul 11 malam waktu Pekalongan, Indonesia, ketika Israel masih bergumul dengan skala bencana di Eropa, para pejabat tinggi NATO telah bergegas ke ruang krisis. Wajah-wajah mereka tegang dan dipenuhi kekhawatiran. Sekretaris Jenderal NATO Sir Julian Thorpe, seorang diplomat Inggris yang telah malang melintang dalam kancah geopolitik, duduk di meja bundar yang dikelilingi oleh perwakilan militer dan intelijen dari negara-negara anggota. Mata biru tajamnya memindai setiap wajah, mencari jawaban,
Mencari pemahaman, mereka semua melihat gambar-gambar mengerikan yang beredar di media sap hitam, mengepul dari pangkalan udara Israel. Puing-puing jet tempur yang hangus, dan wajah-wajah yang dipenuhi duka dari para penyintas. Namun, gambar-gambar itu hanya menceritakan sebagian kecil dari kisah yang jauh lebih kompleks dan menakutkan. Kita harus memahami ini, tegas Sir Julian, suaranya tenang, namun penuh otoritas. Bagaimana mungkin angkatan udara sekuat Israel bisa dilumpuhkan begitu total, begitu cepat? Ini bukan sekadar serangan. Ini adalah sesuatu yang lain. Tim intelijen NATO yang terdiri dari analis-analis terbaik dari berbagai negara anggota telah bekerja tanpa henti sejak insiden itu terjadi. Mereka telah mengumpulkan data dari satelit, mencegat komunikasi, dan menganalisis setiap detail yang tersedia. Laporan awal mereka yang dipresentasikan oleh Direktur Intelijen NATO, Jenderal Klaus Richter dari Jerman, adalah sebuah analisis yang mendinginkan tulang. Jenderal-jenderal tuan-tuan dan nio-nio-nia sekalian, mulai Jenderal Richter, suaranya berat. Berdasarkan analisis komprehensif kami, insiden yang terjadi di Israel bukanlah kegagalan operasional biasa. Ini adalah kegagalan sistemik. Kata-kata kegagalan sistemik menggema di ruangan itu, menyebabkan para hadirin saling pandang dengan cemas. Ini bukan hanya masalah pilot yang tidak siap atau peralatan yang rusak. Ini menunjukkan adanya kerentanan mendalam dalam struktur pertahanan yang dianggap tak tertembus. Jenderal Richter melanjutkan, memperlihatkan grafik dan data yang rumit di layar besar di belakangnya. Intelijen kami mengonfirmasi bahwa serangan Iran bukan hanya presisi dalam hal hantaman fisik, tetapi juga brilian. Dalam aspek perang elektronik mereka tidak hanya meluncurkan rudal, mereka meluncurkan serangan siber simultan yang dirancang untuk membutakan dan menulikan musuh. Ia menjelaskan secara rinci. Dalam 23 detik pertama setelah deteksi awal pergerakan udara Israel, sistem komunikasi jet-jet mereka benar-benar lumpuh. Radar-radar di kokpit mati total. Komunikasi radio antara pilot dan menara kontrol terputus. Sistem navigasi GPS mengalami gangguan parah, menunjukkan data yang tidak valid. Ini adalah electronic warfare pada tingkat yang belum pernah kami saksikan. Dalam konflik terbuka, seorang perwakilan Amerika, Jenderal Mark Evans, menggebrak meja. Bagaimana bisa? Sistem F-35 dan F-16 mereka adalah yang paling canggih di dunia. Bagaimana mungkin mereka bisa menembus itu? Jenderal Richter menghela napas. Itulah inti dari masalah ini, Jenderal. Iran telah mengembangkan kemampuan EU yang sangat spesifik, mampu menyerang titik lemah dalam arsitektur sistem jet-jet barat. Data kami menunjukkan bahwa mereka menggunakan kombinasi teknologi jamming, spektrum luas, dan spoofing sinyal yang sangat terarah. Mereka tidak hanya mengganggu sinyal, mereka menguasai spektrum, membuat jet-jet Israel menerima data palsu atau tidak sama sekali. Ia menjelaskan lebih lanjut, menyoroti gambar-gambar satelit yang menunjukkan pola pergerakan rudal Iran yang sangat terkoordinasi dengan gangguan elektronik. Ketika jet-jet Israel berada di udara, buta dan tuli, rudal-rudal Iran yang kemungkinan besar dipandu oleh sistem navigasi inersia yang independen atau sensor inframerah pasif menghantam target. Mereka dengan presisi mematikan. Mereka memanfaatkan waktu jeda yang singkat antara hilangnya komunikasi dan realisasi kehancuran. Para jenderal dan analis di ruangan itu terdiam. Ini adalah pelajaran yang pahit. Selama ini, mereka terlalu fokus pada superioritas platform jet tempur yang lebih cepat, rudal yang lebih mematikan. Mereka mengabaikan pentingnya spektrum elektromagnetik, medan perang tak terlihat, yang telah menjadi kunci keberhasilan Iran. Ini mengubah segalanya, kata seorang perwakilan Prancis. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Jika Iran bisa melakukan ini pada Israel, apa yang mencegah mereka melakukannya pada kita? Pada Angkatan Udara NATO, Sir Julian Thorne mengangguk setuju. Ini adalah pengingat yang brutal, bahwa perang modern tidak lagi hanya tentang siapa yang memiliki teknologi paling mahal atau armada terbesar. Ini tentang siapa yang paling inovatif, siapa yang paling adaptif, dan siapa yang paling memahami kerentanan lawan. Laporan NATO menyimpulkan bahwa insiden ini merupakan wake-up call bagi seluruh aliansi. Ini menyoroti perlunya investasi yang lebih besar dalam perang elektronik, pertahanan siber, dan pengembangan sistem yang lebih tangguh terhadap gangguan semacam itu. Mereka mengakui bahwa selama ini, perhatian utama mereka adalah pertahanan rudal dan serangan udara konvensional, dan mereka telah meremehkan kemampuan Iran dalam domain EO keesokan harinya. Ringkasan laporan NATO bocor ke media internasional, memicu gelombang diskusi
dan kekhawatiran global. Para pakar militer di seluruh dunia terkejut dengan kemampuan Iran yang tersembunyi ini. Negara-negara mulai mengevaluasi ulang sistem pertahanan udara mereka sendiri, mengadakan pertemuan darurat untuk membahas implikasi dari kegagalan sistemik yang dialami Israel di Washington DC. Pentagon mengadakan pertemuan rahasia dengan para pembuat undang-undang, mendesak peningkatan anggaran untuk penelitian dan pengembangan perang elektronik. Di London, Paris, dan Berlin, para pemimpin militer mulai merevisi doktrin pertahanan mereka, menyadari bahwa mereka mungkin telah berinvestasi terlalu banyak pada hardware dan terlalu sedikit pada software yang tidak terlihat. Jenderal Rist, setelah presentasinya, berbicara secara pribadi dengan Sir Julian. "Jenderal, ini bukan hanya tentang Israel, ini adalah tentang kita semua. Jika Iran memiliki kemampuan ini, siapa lagi yang memilikinya? Dan berapa lama waktu yang kita miliki untuk mengejar ketertinggalan?" Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan penuh implikasi. NATO, aliansi militer terkuat di dunia, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa musuh-musuh mereka mungkin telah menemukan cara untuk meniadakan keunggulan teknologi mereka. Insiden di Israel bukanlah akhir dari cerita, melainkan permulaan dari era baru dalam perang modern, di mana medan perang tidak lagi hanya di darat, laut, atau udara, melainkan juga di spektrum elektromagnetik, di mana kemenangan dan kekalahan bisa ditentukan dalam hitungan detik. Putusan NATO adalah sebuah peringatan, sebuah seruan untuk bangun, yang akan mengubah cara dunia memandang kekuatan militer dan keamanan nasional. Sementara dunia barat, khususnya Israel dan NATO, masih terhiang-hayong di bawah bayang-bayang kehancuran dan kebingungan. Di Teheran, sebuah suasana yang sangat berbeda menyelimuti ruang perang bawah tanah. Tidak ada euforia yang gegabah, melainkan kelegaan yang dalam dan rasa kepuasan yang terkendali. Mata-mata yang selama ini tertuju pada layar data dan peta strategis, kini saling pandang dengan senyum tipis yang mencerminkan pencapaian luar biasa. Mereka telah melakukannya. Mereka telah membuktikan bahwa Iran, yang sering diremehkan, adalah kekuatan yang harus diperhitungkan di tengah ruangan. Jenderal Amir Hossein, arsitek utama di balik operasi Fajar Hitam, nama kode internal untuk serangan balasan, berdiri di samping meja komando. Wajahnya yang biasanya tegang kini sedikit lebih rileks, meskipun masih memancarkan aura ketegasan. Di depannya, layar-layar besar menampilkan citra satelit terbaru dari pangkalan-pangkalan udara Israel yang hancur. Asap masih membubung tinggi, dan kehancuran yang terlihat jelas adalah bukti bisu dari kebrutalan serangan mereka. Namun, di mata Hossein, itu bukan kehancuran, melainkan keadilan. "Mereka meremehkan kita," kata Jenderal Hossein. Suaranya tenang, namun mengandung resonansi kekuatan. "Selama bertahun-tahun, mereka mencemooh kemampuan kita, menganggap kita tidak lebih dari ancaman regional yang bisa mereka kendalikan. Mereka berpikir bahwa kekuatan udara superior mereka adalah tameng yang tak tertembus. Mereka salah." Di sampingnya, Dr. Leila Karimi, kepala tim teknik di balik proyek Malam Gelap, mengangguk pelan. Ia adalah seorang wanita muda, namun kecerdasannya setara dengan para jenius militer dunia. Selama bertahun-tahun, ia dan timnya telah bekerja dalam bayang-bayang membangun dan menyempurnakan sistem perang elektronik yang kini telah mengubah peta kekuatan di Timur Tengah. Malam itu, semua kerja keras, pengorbanan, dan kesabaran mereka akhirnya terbayar lunas. "Sistem penargetan rudal kami bekerja sempurna, Jenderal," lapor Dr. Karimi. Suaranya dipenuhi dengan kebanggaan yang tersembunyi. Namun, kunci utama adalah sistem kami. Interferensi spektrum luas dan injeksi sinyal palsu berhasil melumpuhkan radar dan komunikasi mereka dalam hitungan detik. Jet-jet mereka menjadi buta dan tuli, tidak bisa melihat rudal yang datang, tidak bisa berkomunikasi untuk koordinasi, dan yang paling penting, tidak bisa melarikan diri. Ia menjelaskan secara rinci tentang bagaimana timnya berhasil mengidentifikasi celah dalam arsitektur elektronik jet-jet barat, khususnya F-16 dan F-35. Mereka menemukan bahwa meskipun jet-jet itu sangat canggih, mereka memiliki kerentanan pada frekuensi tertentu yang digunakan untuk komunikasi dan data link internal. Kami mengembangkan algoritma khusus yang bisa meniru sinyal-sinyal vital, membingungkan sistem navigasi mereka, dan pada saat yang sama, membanjiri frekuensi dengan kebisingan yang membuatnya tidak bisa membedakan antara sinyal yang benar dan salah, jelas Dr. Karimi. Para pilot, mereka mungkin berpikir sistem mereka error, padahal mereka sedang diserang. Jenderal Hossein,
mengenang kembali masa-masa sulit dalam pengembangan proyek ini. Bertahun-tahun yang lalu, setelah Perang Iran-Irak, Iran menyadari bahwa mereka tidak bisa bersaing secara konvensional dengan kekuatan militer Barat. Mereka membutuhkan cara lain. Mereka berinvestasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan teknologi asimetris. Fokus pada perang siber, drone, rudal balistik, dan yang terpenting, perang elektronik. Banyak ilmuwan dan teknisi muda yang cerdas direkrut, diberi kebebasan untuk berinovasi tanpa campur tangan birokrasi yang berlebihan. Ada saat-saat kita hampir menyerah, kata Jenderal Hossein, menatap DR Karimi. Anggaran terbatas, sanksi internasional memperlambat kemajuan, dan beberapa kerugian dalam uji coba. Tapi kalian tidak menyerah. Kalian percaya pada visi ini. Kami percaya pada kemampuan kami, Jenderal, jawab DR Karimi. Dan kami percaya bahwa Iran harus memiliki cara untuk mempertahankan diri dari agresi. Bagi mereka, serangan ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah penegasan kedaulatan, sebuah pesan yang kuat kepada dunia bahwa Iran tidak akan lagi menjadi target yang mudah. Mereka telah menanggung sanksi, ancaman, dan serangan diam-diam selama bertahun-tahun. Serangan Israel terhadap pangkalan udara mereka adalah puncak dari provokasi yang tak henti-hentinya. Dan kini, mereka telah memberikan balasan yang brutal dan presisi, balasan yang akan diingat selama beberapa generasi di luar ruangan komando. Berita tentang keberhasilan serangan itu telah menyebar ke seluruh jajaran militer dan rakyat Iran. Ada rasa bangga yang luar biasa, sebuah kelegaan yang mendalam. Para prajurit yang sebelumnya merasakan duka atas kehancuran pangkalan mereka, kini merasakan gelombang kemenangan. Mereka berpelukan, saling memberikan selamat, dan meneriakkan slogan-slogan kebangsaan. Meskipun demikian, ada juga kesadaran akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Mereka tahu bahwa tindakan ini akan memicu kemarahan Israel dan sekutu-sekutunya. Akan ada kecaman internasional, kemungkinan sanksi baru, dan ancaman balasan di masa depan. Namun, para pemimpin Iran telah memperhitungkan risiko ini. Bagi mereka, pesan yang dikirimkan jauh lebih berharga daripada semua potensi konsekuensi. Jenderal Hossein melihat keluar jendela bunker ke arah Teheran yang tenang di bawah cahaya bulan. Ia tahu bahwa dunia telah berubah dalam 3 jam terakhir. Keseimbangan kekuatan di Timur Tengah telah bergeser secara dramatis. Mereka telah menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan udara yang dianggap tak terkalahkan pun memiliki Achilles heel, dan mereka telah menemukan cara untuk memanfaatkannya. Kita telah membayar harga yang mahal untuk pelajaran ini, gumam Hossein, mengingat kembali pangkalan udara yang hancur. Tetapi kini mereka tahu bahwa kita juga bisa membuat mereka membayar harga yang jauh lebih mahal. Ini adalah sebuah kemenangan yang pahit namun krusial. Kemenangan yang bukan hanya dirayakan dengan kemegahan, tetapi juga direnungkan dengan kesadaran akan tanggung jawab dan tantangan di masa depan. Iran telah bangkit bukan sebagai agresor yang tak terkendali, melainkan sebagai kekuatan yang mampu memberikan balasan yang mengejutkan, memaksa dunia untuk melihat mereka dengan mata yang baru. DR Karimi dan timnya kini sudah mempersiapkan laporan rinci untuk analisis lebih lanjut, mengidentifikasi pelajaran yang bisa diambil dari operasi tersebut, dan mencari cara untuk terus mengembangkan kemampuan mereka. Ini adalah perlombaan tanpa akhir, sebuah pertarungan terus-menerus di medan perang teknologi. Namun, untuk saat ini, mereka telah mengklaim kemenangan penting yang akan mengukir nama mereka dalam sejarah militer. Ketenangan di ruang perang Iran bukanlah tanda kepuasan yang statis, melainkan ketenangan yang berasal dari pemenuhan misi yang telah direncanakan dengan cermat. Mereka telah membuktikan poin mereka, dan dunia akan membutuhkan waktu lama untuk mencerna implikasi dari apa yang telah terjadi. Bayangan keraguan dan superioritas telah lenyap dari Israel digantikan oleh bayangan kemampuan Iran yang tak terduga, yang kini menggantung di atas cakrawala geopolitik. Ini adalah babak baru, dan Iran telah menuliskan halaman pertamanya dengan tinta yang tak terhapuskan. Gelombang kejut dari kehancuran. Angkatan udara Israel tidak hanya terbatas pada medan perang. Segera setelah berita itu tersebar, sebuah gempa bumi politik melanda Tel Aviv. Getarannya terasa hingga ke setiap ibu kota di seluruh dunia. Di Israel, euforia yang singkat telah berubah menjadi amarah yang mendalam dan keputusasaan yang pahit. Jalanan-jalanan yang sebelumnya ramai dengan perayaan, kini dipenuhi oleh demonstrasi-demonstrasi besar. Menuntut pertanggungjawaban, di depan Knesset, gedung parlemen Israel, ribuan warga berkumpul. Mereka membawa spandak-spandak berisi wajah-wajah pilot yang gugur, menuntut jawaban atas kekalahan yang tak terduga ini. Slogan-slogan seperti siapa yang bertanggung jawab dan kembalikan kehormatan kami menggema di udara,
Suaranya dipenuhi oleh duka dan kemarahan. Para keluarga korban, dengan mata bengkak dan wajah pucat, berdiri di garis depan, menuntut agar para pemimpin yang mereka anggap lalai mengundurkan diri. Di dalam Knesset, suasana tidak kalah kacau. Debat-debat sengit meletus, saling tuding dan menyoal. Para politikus oposisi yang sebelumnya dikecam karena pesimisme mereka, kini melihat peluang untuk menyerang pemerintah. Ini adalah kegagalan intelijen yang monumental, teriak seorang anggota parlemen. Bagaimana mungkin kita, dengan semua sumber daya dan teknologi kita, bisa buta terhadap ancaman seperti ini? Perdana Menteri, yang beberapa hari sebelumnya masih diselimuti pujian, kini harus menghadapi gelombang kritik yang tak terhentikan. Ia mencoba untuk menenangkan situasi, menyerukan persatuan nasional di tengah krisis. Namun, kata-katanya terdengar hampa di hadapan skala bencana yang telah terjadi. Ia tahu bahwa posisinya goyah, dan tuntutan untuk pengunduran diri akan segera tak terhindarkan. Pertemuan-pertemuan kabinet darurat diadakan satu persatu, namun hanya menghasilkan perdebatan panjang dan solusi yang tidak pasti. Jenderal Baruch Amir, Kepala Staf Umum, dan Komandan Avraham Levy, Komandan Angkatan Udara yang bertanggung jawab atas operasi sebelumnya, dipanggil untuk memberikan keterangan di hadapan Komite Pertahanan Parlemen. Mereka harus menjelaskan mengapa intelijen mereka gagal, mengapa sistem pertahanan mereka bisa ditembus begitu mudah, dan mengapa Angkatan Udara yang perkasa bisa hancur dalam hitungan jam. Pertanyaan-pertanyaan tajam menghujani mereka. Wajah-wajah para anggota komite dipenuhi amarah dan ketidakpercayaan. Jenderal, bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa 150 jet tempur kita, aset militer paling berharga kita, bisa dihancurkan tanpa perlawanan berarti? Tanya seorang anggota komite. Suaranya dingin dan menusuk. Jenderal Amir menjawab dengan nada datar, mengakui kesalahan. Kami meremehkan kemampuan musuh kami dalam perang elektronik. Informasi intelijen kami tidak akurat dalam menilai tingkat kemajuan mereka dalam bidang ini. Kami fokus pada ancaman fisik, bukan pada disrupsi sistemik. Pengakuan itu pahit, namun itulah kebenarannya. Major Ilana Cohen, yang mendampingi mereka, merasakan beban kegagalan itu. Ia adalah bagian dari sistem intelijen, dan meskipun ia telah menyuarakan kekhawatiran, suaranya terlalu lemah di tengah keyakinan yang berlebihan. Kini, ia harus menghadapi konsekuensinya di panggung internasional. Gempa bumi politik Israel memicu gelombang aktivitas diplomatik yang panik. Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, segera menyatakan dukungan penuh, berjanji untuk membantu dalam proses pemulihan dan pembangunan kembali Angkatan Udara. Namun, di balik janji-janji itu, ada kekhawatiran yang mendalam di Washington. Jika kemampuan Iran begitu canggih, apa artinya ini bagi keseimbangan kekuatan di Timur Tengah dan, yang lebih penting, bagi teknologi militer Amerika Serikat sendiri? Sekretaris Negara AS menghubungi rekannya di Israel, menyampaikan belasungkawa dan menawarkan bantuan. Namun, dalam panggilan telepon rahasia, nada suaranya berubah menjadi lebih serius. Kami perlu memahami ini secepatnya, katanya. Kami tidak bisa membiarkan presiden ini berlanjut. Ini bisa mempengaruhi seluruh arsitektur keamanan global. Di Dewan Keamanan PBB, perdebatan sengit terjadi. Beberapa negara mengecam serangan Iran sebagai tindakan agresi yang tidak dapat dibenarkan, sementara yang lain menyerukan deeskalasi dan menyerukan penyelidikan independen terhadap akar penyebab konflik. Rusia dan Tiongkok menyerukan agar semua pihak menahan diri, namun juga tersirat peringatan kepada kekuatan Barat yang terlalu sering ikut campur di kawasan itu. Harga minyak dunia melonjak drastis, memicu kekhawatiran akan resesi global. Pasar saham bergejolak. Indeks-indeks utama jatuh tajam karena investor panik terhadap ketidakpastian geopolitik. Ekonomi global yang sudah rapuh kini menghadapi ancaman baru yang signifikan. Kerugian 2.000 triliun rupiah yang dialami Israel terasa bukan hanya sebagai kerugian nasional, melainkan kerugian yang berimbas secara global di seluruh dunia. Para ahli militer dan analis keamanan mengadakan konferensi pers dan wawancara, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Profesor Dr. Eleanor Banse, seorang pakar perang elektronik dari Universitas Oxford, menjelaskan kepada BBC bahwa insiden ini adalah perubahan paradigma dalam peperangan modern. Ini menunjukkan bahwa era dominasi udara mutlak yang bergantung pada teknologi lama mungkin sudah berakhir, katanya. Iran telah menunjukkan bahwa dengan inovasi yang cerdas, kekuatan yang lebih kecil dapat mengalahkan musuh yang jauh lebih besar. Pernyataan NATO tentang kegagalan sistemik Israel memperkuat narasi ini, memberikan validasi internasional terhadap kemampuan Iran. Ini bukan lagi sekadar klaim Iran, ini adalah penilaian dari aliansi militer terkuat di dunia.
Negara-negara mulai mengevaluasi ulang hubungan mereka dengan Iran. Beberapa negara yang sebelumnya bersikap keras terhadap Teheran mulai melunakkan retorika mereka, menyadari bahwa mengisolasi Iran sepenuhnya mungkin bukan strategi yang bijaksana. Pergeseran kekuatan di Timur Tengah sangat terasa. Israel, yang selama puluhan tahun menjadi kekuatan militer yang tak terbantahkan di kawasan itu, kini tampak rentan. Negara-negara Arab yang dulunya memandang Israel sebagai tembok pertahanan melawan Iran, kini juga harus mempertimbangkan kembali posisi mereka. Ada campuran ketakutan dan, bagi beberapa pihak, kepuasan tersembunyi atas kekalahan Israel di Teheran. Meskipun ada kesadaran akan potensi konsekuensi, para pemimpin Iran mengambil langkah-langkah untuk mengkonsolidasikan kemenangan mereka. Media Iran memuji keberhasilan operasi Fajar Hitam sebagai pukulan terhadap kesombongan Zionis dan pembalasan yang adil atas kejahatan mereka. Mereka memproyeksikan citra kekuatan dan tekad yang baru, memperkuat posisi mereka di mata rakyat mereka sendiri dan di antara sekutu regional mereka. Meskipun dunia barat menyerukan deeskalasi dan Israel berjanji untuk membalas, ada kebingungan tentang bagaimana balasan itu akan dilakukan. Angkatan udara mereka hancur. Sebuah serangan darat akan sangat berisiko, dan menyerang Iran dengan rudal balistik bisa memicu perang regional skala penuh. Gempa bumi politik ini tidak hanya menciptakan kekacauan, tetapi juga kekosongan kekuatan yang berbahaya, yang bisa diisi oleh siapa saja, dengan konsekuensi yang tak terduga. Masa depan kawasan itu dan bahkan dunia kini tampak lebih tidak pasti dari sebelumnya, diguncang hingga ke fondasinya oleh badai balasan yang tak pernah mereka duga. Setelah gempa bumi politik mereda, yang tersisa di Israel adalah gema kehancuran. Udara terasa berat oleh duka yang tak terucapkan. Sebuah selubung kesedihan yang menyelimuti setiap kota dan desa. Langit yang biasanya ramai oleh deru jet-jet tempur, kini terasa sunyi dan kosong. Sebuah pengingat yang menyakitkan akan apa yang Talahil, rasa invincibility, keyakinan yang mengakar kuat bahwa Israel tak terkalahkan, kini hancur berkeping-heping. Di seluruh negeri bendera-bendera dikibarkan setengah tiang. Upacara-upacara peringatan diadakan di setiap pangkalan militer yang selamat, di sinagoge, dan di alun-alun kota. Potret-potret pilot yang gugur, wajah-wajah muda yang penuh harapan, dan mata-mata yang memancarkan keberanian dipajang di mana-mana, dikelilingi oleh bunga dan lilin yang menyala. Keluarga-keluarga yang berduka dengan tatapan kosong dan air mata yang tak henti-henti nia mengalir, mencoba mencari jawaban di tengah kehampaan. Miriam Levy, teknisi pesawat veteran dari Pangkalan Udara Palmachim, kini menghabiskan harinya di pusat konseling khusus untuk personel militer yang trauma. Ia masih bisa mencium bau hangus di hidungnya, mendengar teriakan Odit, rekannya yang terjebak di bawah reruntuhan. Tidurnya dipenuhi mimpi buruk tentang api dan ledakan. Di siang hari, ia sering kali mendapati dirinya menatap langit, menunggu deru jet yang tidak pernah datang, sebuah kebiasaan yang menyakitkan. Ia tahu ia beruntung bisa selamat, namun rasa bersalah yang menggerogoti hatinya terasa lebih berat daripada puing-puing yang pernah ia singkirkan. Saya seharusnya bisa melakukan sesuatu, bisiknya suatu sore kepada psikolognya, Dr. Rachel Stern. Saya ada di sana. Saya melihatnya, saya mendengar mereka. Rachel hanya mendengarkan, mengetahui bahwa penyembuhan membutuhkan waktu yang tak terhingga. Miriam bukan satu-satunya. Ribuan personel militer dan keluarga mereka kini bergumul dengan trauma yang sama. Pemerintah Israel mengalokasikan miliaran shekel untuk program dukungan psikologis dan rehabilitasi. Namun, uang tidak bisa membeli kembali jiwa yang hancur. Banyak pilot yang selamat, seperti Letnan David Cohen, yang kini menjadi simbol kebangkitan yang pahit, mengalami PTSD parah. David mencoba kembali terbang, namun setiap kali ia masuk ke kokpit simulasi, kilas balik kengerian itu datang, menghantamnya. Ia bisa merasakan lagi matinya sistem, buta dan tuli di udara, dan suara ledakan yang melahap rekan-rekannya. Ia sering terbangun di malam hari, berteriak, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia adalah pahlawan yang selamat, tetapi ia juga adalah seorang pria yang dihantui oleh neraka. Meskipun demikian, di tengah duka dan kekacauan, ada percikan-percikan kecil dari ketahanan. Israel adalah negara yang dibangun di atas kesulitan, dan sejarah mereka dipenuhi dengan kisah-kisah tentang bangkit dari keterpurukan. Rakyat Israel, meskipun terguncang, mulai mencari cara untuk bergerak maju. Mereka mengadakan kampanye penggalangan dana untuk keluarga korban. Sukarelawan berbandong-bandong membantu membersihkan puing-puing di pangkalan-pangkalan udara, dan masyarakat sipil memberikan dukungan moral kepada militer.
Proses pembangunan kembali pangkalan-pangkalan udara yang hancur dimulai. Sebuah proyek monumental yang membutuhkan waktu bertahan-tahan dan sumber daya yang sangat besar. Truk-truk besar mengangkut puing-puing, bulldozer meratakan kawah-kawah, dan tim insinyur mulai merancang ulang fasilitas yang lebih aman dan lebih modern. Pemerintah berjanji untuk mengganti setiap jet yang hilang, dengan penekanan pada pengembangan sistem pertahanan yang lebih canggih terhadap serangan elektronik. Namun, semua orang tahu, mengganti hardware jauh lebih mudah daripada membangun kembali kepercayaan. Di akademi-akademi militer, kurikulum pelatihan dirombak total. Pelajaran tentang perang elektronik dan serangan siber kini menjadi prioritas. Para kadet diajarkan tentang pentingnya kesadaran situasional di medan perang yang tak terlihat, dan bagaimana bereaksi ketika sistem elektronik mereka dilumpuhkan. Ada kesadaran yang pahit bahwa musuh telah berinovasi lebih cepat daripada mereka. Komandan Avraham Levy, yang sebelumnya penuh kepercayaan diri, kini menjadi sosok yang lebih bijaksana, lebih suram. Ia masih menjabat, meskipun ada tekanan besar untuk mengundurkan diri. Ia melihat ini sebagai tugas, sebuah penebusan. Ia menghabiskan hari-harinya di antara para prajurit, mendengarkan cerita mereka, merasakan duka mereka, dan berjanji bahwa mereka akan belajar dari kesalahan ini. Ia tahu bahwa Angkatan Udara tidak akan pernah sama lagi. Era superioritas mutlak telah berakhir. Mereka kini hidup dalam dunia yang lebih berbahaya, di mana ancaman bisa datang dari mana saja, bahkan dari spektrum elektromagnetik. Major Ilana Cohen, yang kini memimpin unit intelijen khusus yang berfokus pada perang elektronik Iran, bekerja tanpa henti. Ia dan timnya menganalisis setiap bit data yang mereka miliki tentang sistem malam gelap Iran. Mereka berpacu dengan waktu, mencoba memahami teknologi musuh, dan mengembangkan penangkal yang efektif. Ada tekad yang membara dalam dirinya untuk tidak membiarkan hal ini terjadi lagi. Rasa bersalah karena tidak cukup kuat menyuarakan kekhawatiran. Awalnya menjadi bahan bakar bagi dedikasinya. Di tingkat masyarakat, ada pergeseran dalam cara pandang terhadap keamanan nasional. Perdebatan publik beralih dari dominasi militer menjadi kerentanan dan pentingnya adaptasi. Banyak yang mulai mempertanyakan kebijakan luar negeri yang agresif. Menanyakan apakah provokasi terus-menerus terhadap Iran memang bijaksana. Namun, di saat yang sama, ada juga tekad yang kuat untuk tidak menunjukkan kelemahan. Mereka adalah bangsa yang tangguh dan mereka akan bangkit. David Cohen, setelah berbulan-bulan menjalani terapi, mulai mengambil langkah-langkah kecil menuju pemulihan. Ia mulai menulis, mencoba menuangkan kengerian yang ia alami ke dalam kata-kata, sebuah upaya untuk memproses traumanya. Ia juga mulai berbicara di depan kelompok-kelompok dukungan, berbagi kisahnya dengan para penyintas lainnya, memberikan suara bagi mereka yang terlalu tertekan untuk berbicara. Dalam berbagi, ia menemukan sedikit penghiburan, sebuah rasa kebersamaan dalam duka. Gema kekalahan ini akan terus bergema di Israel selama bertahun-tahun, bahkan mungkin bergenerasi. Itu bukan hanya insiden militer, itu adalah titik balik dalam sejarah bangsa, sebuah pelajaran pahit yang ditulis dengan darah dan air mata. Mereka telah merasakan rasa sakit dari kerentanan, dan itu akan mengubah mereka selamanya. Namun, di tengah gema kekalahan itu, ada juga bisikan harapan, janji untuk bangkit kembali, untuk belajar, dan untuk tidak pernah lagi meremehkan kekuatan yang tersembunyi di balik bayangan. Mereka akan membangun kembali, tidak hanya infrastruktur, fisik, tetapi juga jiwa mereka, menjadi bangsa yang lebih tangguh, lebih bijaksana, dan mungkin lebih sadar akan kompleksitas dunia yang mereka tinggali. Kehancuran telah mengubah segalanya. Setelah badai emosi dan gelombang duka mereda, Israel berdiri di ambang fajar yang baru. Namun bayangan kekalahan yang memilukan masih menggantung tebal di atas cakrawala. Dunia telah menyaksikan kerentanan mereka, dan kenyataan pahit itu memaksa mereka untuk merenungkan kembali setiap aspek keamanan dan identitas nasional mereka. Ini bukan lagi hanya tentang membangun kembali. Ini tentang beradaptasi dengan dunia yang telah berubah secara fundamental di panggung politik. Setelah gejolak yang hebat, Perdana Menteri berhasil mempertahankan posisinya, namun dengan janji reformasi yang radikal. Komandan Angkatan Udara, Avraham Levy, mengundurkan diri, mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalan itu. Sebuah tindakan yang dipandang sebagai pengorbanan yang berat, namun diperlukan. Ia digantikan oleh seorang jenderal yang lebih muda, yang visi strategisnya lebih selaras dengan tantangan perang modern yang tak terlihat. Israel mulai menginvestasikan miliaran dolar dalam penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan baru, terutama dalam bidang perang elektronik
dan siber. Pusat-pusat inovasi militer bekerja siang dan malam, berpacu dengan waktu untuk menciptakan penangkal terhadap kemampuan yang telah melumpuhkan mereka. Major Ilana Cohen, yang kini dipromosikan menjadi letnan kolonel dan mengepalai divisi perang elektronik Angkatan Udara, menjadi salah satu wajah baru dalam upaya ini. Ia dan timnya menganalisis setiap gigabyte data dari serangan Iran, mengidentifikasi setiap frekuensi yang dieksploitasi, dan setiap celah dalam sistem mereka. Mereka mulai mengembangkan countermeasures yang inovatif, termasuk sistem jamming adaptif yang mampu merespons serangan elektronik secara real-time, serta software yang lebih tangguh untuk melindungi sistem avionik jet tempur mereka. Ada tekad yang membara dalam dirinya untuk memastikan bahwa kekalahan seperti ini tidak akan pernah terulang lagi. Di tingkat militer, doktrin pertahanan Israel mengalami perombakan total. Mereka tidak lagi hanya fokus pada kekuatan udara konvensional. Latihan-latihan militer kini mencakup skenario serangan elektronik total, melatih pilot untuk beroperasi dalam kondisi blackout komunikasi, dan pasukan darat untuk mempertahankan diri dari disrupsi sistem. Setiap prajurit, dari pilot hingga prajurit infanteri, kini dididik tentang ancaman siber dan elektronik. Namun, pelajaran terbesar bukanlah hanya tentang teknologi. Ini tentang kerentanan. Letnan David Cohen, sang penyintas, menjadi suara bagi ribuan orang yang trauma. Ia menulis buku tentang pengalamannya yang menjadi bestseller nasional, menceritakan kengerian yang ia alami, rasa bersalah seorang penyintas, dan perjalanannya menuju pemulihan. Ia berbicara di sekolah-sekolah, di universitas, dan di konferensi militer, mengingatkan semua orang bahwa di balik setiap teknologi, ada jiwa manusia yang rentan. Kisahnya membantu masyarakat Israel untuk memproses duka mereka, untuk menemukan kekuatan dalam kesatuan, dan untuk menghadapi trauma mereka dengan berani. Secara geopolitik, insiden ini mengubah peta Timur Tengah. Iran, dengan keberhasilan operasi Fajar Hitam, muncul sebagai kekuatan regional yang tak dapat diabaikan. Keberhasilan mereka dalam melumpuhkan kekuatan udara Israel mengirimkan pesan yang jelas kepada Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya bahwa dominasi teknologi mereka tidak lagi. Negara-negara di kawasan, termasuk beberapa negara Arab yang dulunya bersikap keras terhadap Iran, kini melihat Teheran dengan pandangan baru, penuh rasa hormat dan, bagi sebagian, ketakutan. Ada pergeseran halus dalam aliansi dan negosiasi. Namun, kemenangan Iran juga membawa konsekuensi. Dunia Barat meningkatkan tekanan sanksi, meskipun ada pengakuan yang meningkat bahwa isolasi total mungkin kontraproduktif. Ada kekhawatiran yang sah tentang proliferasi teknologi perang elektronik canggih, dan negara-negara mulai bekerja sama dalam upaya untuk mengembangkan kerangka kerja internasional untuk mengatur penggunaan senjata-senjata tak terlihat ini. Perlombaan senjata baru telah dimulai, bukan di langit atau di darat, melainkan di spektrum elektromagnetik. Masa depan tetaplah tidak pasti. Ketegangan antara Iran dan Israel tidak menghilang. Ia hanya bermetamorfosis. Mungkin ada periode perdamaian dingin, di mana kedua belah pihak saling mengawasi, berinvestasi dalam teknologi baru, dan menghindari konfrontasi langsung yang dapat memicu perang skala penuh. Atau mungkin insiden ini hanyalah prelude untuk konflik yang lebih besar, dengan taktik dan senjata yang lebih canggih dan tak terbayangkan. Yang jelas, era baru telah dimulai. Era di mana perang tidak lagi hanya tentang siapa yang memiliki bom paling besar atau jet paling cepat. Ini era di mana kecerdasan, inovasi, dan penguasaan domain tak terlihat dapat menjadi penentu kemenangan atau kekalahan. Israel, dengan luka-luka yang membekas, kini harus belajar untuk hidup dengan kerentanan barunya, untuk membangun kembali kepercayaan diri mereka, dan untuk menemukan keseimbangan antara kekuatan militer dan diplomasi. Di Pekalongan, Indonesia, puluhan tahun dari sekarang, orang-orang mungkin akan membaca tentang badai balasan dalam buku-buku sejarah, bertanya-tanya bagaimana sebuah peristiwa tunggal bisa mengubah jalannya dunia. Namun, bagi mereka yang menjalaninya, baik di Israel maupun di Iran, itu bukan hanya sejarah. Itu adalah ingatan yang hidup, sebuah pelajaran pahit yang terukir dalam jiwa mereka. Di pagi yang baru, bayangan kekalahan itu masih ada, namun juga ada fajar harapan, tekad yang diperbarui, dan janji untuk bangkit dari abu. Dunia telah menyaksikan bahwa bahkan yang terkuat pun bisa jatuh. Dan dari kerentanan itu, pelajaran-pelajaran paling berharga seringkali muncul. Babak baru telah terbuka, dan takdir belum tertulis sepenuhnya.